Oke, halo selamat pagi. Balik lagi bersama podcast Inti Lab, podcastnya Inti Surya Laboratorium. Hari ini kita berada di tempat yang jujur ini FYP banget Intizen ya. Di TikTok FYP, di Instagram FYP. Jujur saya sendiri sebenarnya penasaran, ini tuh tempatnya apa sih teman-teman ya. Di sini juga saya ditemani dengan narasumber yaitu Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Halo. Halo Mas Kevin. Nah Mas Kevin, Ya. karena berhubung di FYP saya dikit-dikit Jasmine Park nih Mas Kevin. Dikit-dikit FYP Jasmine Park, dikit-dikit FYP Jasmine Park. Boleh dijelasin gak sih Mas Kevin, Jasmine Park itu apa sih Mas Kevin? Oke, Jasmine Park itu pasti pada menyangkanya ini adalah tempat satwa atau mini zoo. Sebetulnya Jasmine Park itu adalah restoran dan kafe. Bukan mini zoo Mas Kevin. Awalnya ya restoran sama kafe. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu, orang-orang yang kesini, misal video segala macam, mereka infonya itu ya mini zoo, ada yang bilang zoo. Jadi makin sini malah berubah yang awalnya Iya. kafe. Padahal jadi tadinya awalnya tuh kafe, resto, sama ini binatang-binatang ini tuh tempat penangkaran. Tempat penangkaran. Iya. Oke, berarti sekarang lebih terkenalnya adalah mini zoo nih Mas Kevin. Tapi resto sendiri sebenarnya ada. Ada. Oke Mas Kevin. Emang tujuan utamanya restoran. Tujuan utamanya restoran ya Intizen ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Mas Kevin mengambil nama Jasmine Park? Apa terinspirasi dari jenis tanaman atau teh-teh tertentu nggak Mas Kevin? Enggak sih. Enggak. Jasmine Park itu ya udah pasti park itu taman kan. Betul. Jasmine, jadi kita bikin namanya Taman Jasmine gitu. Taman Jasmine. Jasmine itu sebetulnya nama dari hewan kita. Oh, nama dari hewan Mas Iya. Kevin? Itu dari nama hewan kesayangan kita banget. Bener-bener. Itu kalau misal kalian pada tahu itu jenisnya itu binturong. Oh, hewan binturong? Iya. Oh, dia punya nama Mas Kevin? Punya nama. Punya nama. Nah, namanya si Jasmine dan itu benar binturong paling jinak di sini. Binturong ini adalah hewan pertama atau gimana nih Mas Kevin? Mau dijelasin nggak? Binturong itu binturong pertama kita yang kita piara. Yang dipelihara oleh pribadi Mas Kevin? Tapi untuk di kebun binatang sendiri ini, itu hewan pertamanya binturong atau bukan Mas Kevin? Kalau di kebun binatang sendiri ya ini udah macam-macam binatang sebetulnya. Ada macam-macam Iya. binatang. Cuman yang benar-benar kita piara dari di rumah sampai dibawa ke sini, yang benar-benar kita sayang ya si Jasmine ini. Si Jasmine ini. Iya, Jadi, makanya kepikiran lah bikin tempat ini namanya Jasmine. oke, jadi Jasmine Park ini terinspirasi dari binturongnya Mas Kevin nih kebetulan nih teman-teman netizen ya. Nah, oke Mas Kevin. Nah, Mas Kevin, ini kan kalau boleh saya tahu Mas Kevin, Jasmine Park ini berdiri udah berapa lama dan dari tahun berapa sih Mas Kevin? Kita berdiri dari tahun 2023 sampai sekarang udah kira-kira 2,5 tahun. Udah 2,5 tahun. Susah nggak sih Mas Kevin ngurus hewan segini banyak? Ini kan jujur banyak banget Mas Iya. Kevin. Itu susah nggak Mas Kevin? Udah pasti ada susahnya. Susah ya. Kalau kita bilang nggak susah itu bohong lah. itu bohong ya Mas Kevin ya. Apalagi kan kalau misal susahnya kita kan nggak tahu kan si hewan ini misal lagi sakit dia kan nggak bisa ngomong. Betul Mas Kevin ya. Jadi udah kita ngecekin terus tuh tiap hari misal kondisinya kayak gimana. Nah, setiap hewan itu cara treatment perawatannya sama atau beda-beda nih Mas Kevin? Beda dong. Beda-beda ya. Boleh jelasin nggak kayak misalkan ciri-ciri hewan itu lagi stres atau misalkan sakit nih Mas Kevin? Paling Nah, kelihatan tuh kayak gimana sih? Kalau dari binturong sendiri kalau kita lihat ya sekarang karena kita udah lumayan paham ya. Ya binturong itu kalau misalnya lagi stres dia kebanyakan pasti nggak bisa diem di dalam kandang. Bulak-balik. Bolak-balik. Apalagi kan binturong kan salah satu hewan yang lumayan gampang stres. Gampang stres Iya. Mas Kevin. Oke, jadi kalau binturong sendiri tuh rata-rata kalau bolak-balik artinya stres Mas Iya. Kevin. Oke. Nah, buat Mas Kevin sendiri ada nggak sih pengalaman yang seru saat ngerawat hewan nih Mas Kevin? Misal nih hewannya tiba-tiba kabur nih Mas Kevin. Itu pernah nggak ngalamin lagi dimandiin atau lagi dirawat, hewannya tiba-tiba terbang atau kabur? Kalau itu sih pasti ada. Pernah ngalamin juga? Pernah ngalamin. Hewan apa tuh Mas Kevin? Yang udah pasti di sini monyet. Monyet pernah Nah, kabur juga, tapi pernah. balik lagi nggak nih Mas Kevin? Balik. Balik lagi? Karena ada pawangnya. Pas Ada pawangnya datang dia langsung nyamperin meluk ke pawangnya. Oh, berarti udah nurut Mas Kevin? Nurut banget. Ya sebetulnya bukan pawangnya ya. Emang dia yang sayang sama monyet itu. Jadi udah tahu. Oh, udah bonding kali ya Udah Mas bonding Kevin banget. ya. Mungkin dirawat dari kecil kali Mas Kevin. Iya. Oh, jadi memang kalau boleh tahu di setiap hewan di sini tuh dikasih ininya sendiri, petugasnya sendiri atau secara global aja Mas Kevin? Secara global. Secara global Iya. aja ya. Cuman mungkin dia lebih dekat aja dengan hewannya ya. Betul. Jadi lebih Jadi bonding. ya kayak hewan sendiri kan dia bisa tahu kan gimana orang-orang yang sayang sama dia atau yang nggak sayang. Pokoknya dia bisa tahu lah ada nalurinya sendiri. Punya feeling sendiri ya Iya. Mas Kevin. Kayak orang lah ya Mas Kevin ya. Betul. Kalau udah deket, udah sering dirawat, sering ketemu, pasti lama-lama juga deket. Betul. Ya, luar biasa ya. Nah, buat Mas Kevin sendiri nih, di Jasmine Park ini, itu hewan paling langka atau paling susah ditemuin di tempat lain itu apa sih Mas Kevin? Yang paling langka dan susah udah pasti satu kasuari.
burung kasuari. Hmm. Itu emang ya susah sih sebenarnya. Susah Dari dapatnya. perizinan juga susah dapetnya, di alamnya juga susah sekarang. Oke Mas Kevin. Di sini kasuarinya udah berapa nih Mas Ada Kevin? 2. Ada 2. Iya, Itu sepasang. sepasang. Wah luar biasa teman-teman. Di sini ada 2 kasuari itu bayangin ya. Mm. Jadi buat teman-teman yang mau lihat kasuari langsung datang ke Jasmine Park aja Mas Kevin ya. Nah, buat Mas Kevin sendiri, kalau kita ngomongin peduli lingkungan dan juga satwa nih, ini kan suatu hal yang sebenarnya berhubungan Mas Kevin. Oke. Ya sama-sama kita pengen melestarikan alam. Mungkin bedanya ya teman-teman kalau Jasmine Park ini lewat satwanya Mas Kevin ya, biar orang juga lebih dekat dengan flora maupun fauna. Nah, kalau kita pihak Intilab itu Mas Kevin salah satunya adalah kita punya visi dan misi yang sama Mas Kevin. Oke. Kita juga pengen yang namanya peduli dengan lingkungan, tapi kalau kami lewat jalur pengujian Mas Oke. Kevin. Jadi kami memastikan, kami juga pengen semua yang ada di, terutama di lingkungan hidup ya Mas Kevin, itu dari kualitas air, udara, dari kualitas kebisingan, debu, itu semua terjaga. Iya. Jadi visi dan misi kita sama Mas Kevin. Betul. Beda caranya Iya. aja ya Mas Kevin ya. Nah, buat Mas Kevin sendiri, pernah nggak sih ngalamin hewan nih misalkan sakit karena salah minum atau apa Mas Kevin? Kalau salah minum sih enggak ya. Aman untuk air di sini sebetulnya aman. Mungkin kesalah makan iya. Salah makan tuh. Iya. Makannya emang makanan dia. Mungkin kadang-kadang makanan kan kadang-kadang misal walaupun dia makannya udah kita kontrol Mas buah. Kevin. Tapi kalau kualitas buah sendiri misal kurang baik, itu bakal mempengaruhi. Oh, jadi memang kalau dari makanan dia, berarti makanan juga harus dijaga banget ya Mas Benar-benar Kevin? iya agak. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ternyata ngurus, ya jangankan ngurus satu kebun binatang ya teman-teman, yang ngurus satu hewannya susah banget Mas Betul. Kevin. Ya, mulai dari makanan, dari minuman, dari kandang juga pasti Mas Kevin. Kandang ngaruh. Ya, berarti setiap hewan masing-masing itu mau dari suhunya, mau dari kondisi kandang itu beda-beda Mas Kevin. Suhu pasti ngaruh. Cuma kita belum terlalu fokus di suhu ya. Berarti masih global aja lah Iya, Mas Kevin global. ya. Tapi masih aman lah ya, masih sehat Aman. semua ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, buat Mas Kevin sendiri, pernah nggak sih ngalamin di mana kayak kan banyak banget nih pengunjung yang datang Mas Kevin. Apalagi kalau weekend tuh bisa 1000-an lebih by the way Iya. nih katanya Mas Kevin ya. Serame itu teman-teman, pernah nggak sih ngalamin di mana ada nih pengunjung yang iseng Mas Kevin. Entah itu tiba-tiba yang ngelakuin hal yang enggak nih ke hewannya Mas Kevin. Itu kan kita nggak tahu ya teman-teman, kita nggak bisa duga nih. Karena walaupun ada pengawas ya segitu ramenya Mas Iya. Kevin. Pernah nggak Mas Kevin? Pernah. Mau jawab jujur atau enggak nih? Boleh Mas Kevin ya. Biar ini jadi edukasi Iya. juga Mas Kevin buat teman-teman Kalau- semua di rumah ya. Kalau mau jawab jujur ya, pasti ada banget. Ada banget Mas Kevin. Ada banget yang kejadian-kejadian yang nggak diduga lah sama kita benar-benar. Boleh sedikit di-spill aja Mas Kevin, kira apa nih kejadian nggak kedugaan nih? Salah satunya ya mungkin anak-anak ya, Anak-anak anak-anak ya. kecil mungkin di luar pengawasan orang tua. Kayak kita pernah rusa kita itu mukanya dipukul pakai kayu. Rusa. Itu Jangan ya. pertama. Jangan ya. Mau lagi, satu lagi. Oh, boleh nih. Yang kedua, bebek kita disambit pakai batu sampai sekarat. Disambit pakai batu Iya. Mas Kevin. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin anak-anak gemes atau apa, tapi para orang tua mungkin nggak bisa ngejaganya juga. Jadi ya udah dibiarin aja gitu. Padahal kan ya imbasnya itu fatal banget. Wah itu sih betul ya. Kadang kalau kita ngomongin anak kecil agak susah dikontrol juga Mas Iya. Kevin. Tapi betul ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau datang ke taman, terutama yang ada satwanya teman-teman, itu dipastikan kalau teman-teman bawa anak ya, itu dipastikan anak itu dijaga Mas Iya. Kevin. Pastikan ya sayang binatang lah. Wah, itu Kasihan udah kadang-kadang. Sedih juga nggak sih Mas Kevin? Sedih sih. Ya. Ya kayak kandangnya suka dipukul-pukul, itu kan juga bisa bikin stres. Bikin panik nggak sih Iya. Mas Kevin? Ya. Itu jangan netizen ya. Jadi kalau buat teman-teman yang datang ke kebun binatang, tolong taati aturan yang ada. Betul. Ya, itu diharapkan. Oke Mas Kevin. Nah, kalau kita ngomongin hewan nih Mas Kevin, yang paling mahal nih Mas Kevin ya. Di sini tuh hewan apa deh Mas Kevin? Sebutin hewannya aja deh Mas Kevin nih. nggak usah kayaknya ya. Hewannya aja nih Mas Kevin. Ya mungkin ya untuk orang-orang pada tahu kali ya di Apa sini. tuh Mas Kevin? Saya penasaran nih, Yang Mas Kevin udah nih. pasti ya sekarang viral juga di mana-mana. Kapibara. Kapibara. Tuh, buat teman-teman yang pengen lihat kapibara, Jasmine Park tuh punya teman-teman. Ada berapa nih? Kita Mas ada Kevin? sepasang. Ada sepasang kapibara. Luar Dan yang biasa. satu lagi hamil. Lagi hamil juga. Wah, luar biasa banget ya Mas Kevin ya. By the way, ini kan sebenarnya awalnya tuh konsepnya kafe nih Mas Kevin. Betul. Restoran lah Iya. Mas Kevin. Ya, kalau boleh tahu ini di depan saya ini ada seger-seger nih apa Mas Kevin? Boleh dijelasin nggak? Yang segar-segar. Oke. Betul nih Mas Kevin. Ya Mas minum itu salah satunya itu signature kita. Signature Mas Kevin. Iya. Itu kopi. Kopi, Nah, kita sebutnya namanya es kopi jasmine. es kopi Jasmine. Iya. Baru dengar nih saya Mas Kevin by the way. Boleh jelasin nggak Mas Kevin?
Es kopi jasmine itu sebetulnya basicnya adalah kopi aren. Kopi aren. Kopi aren. Tapi kita kasih tambahan apa ya? Hint rasa melati gitu. Hint dari jasmine ya. Iya, Mungkin boleh kita sambil minum, kayak coba kali Mas Kevin. Silakan. Saya izin coba nih Mas Kevin ya. silakan coba. Ini kita langsung coba nih Intizen ya, rasanya seger banget. Ya, oke Mas Kevin. Wah, Mas Kevin saya boleh dari kita mana bareng deh? Mas Kevin ya. Wah, saya baru nyobain nih Mas Kevin. Rasa kopi gabung sama jasmine Mas Kevin. Betul. Saya kayaknya belum pernah ngerasain di mana-mana deh Mas Kevin. Ini memang racikan sendiri atau gimana nih Mas Ini Kevin? racikan sendiri. Jadi benar-benar ciri khasnya Jasmine Park nih Mas Kevin. Wah, Ya, buat sesuai logonya juga mukanya si Jasmine. ya ini teman-teman logonya nih, bukannya si Jasmine nih. Kalau yang penasaran lihat Jasmine, emang nggak di display di sini, kita sumpetin. Ya inilah mukanya kira-kira. Oh, Jasmine-nya nggak dikeluarin ya, Ya. Mas Kevin. Ya, betul ya. Jasmine premium teman-teman ya. Oke ya. Nih buat teman-teman yang mau nyoba ini seger banget sumpah Mas Kevin. Nah, buat Mas Kevin, waktu bikin kopi ini emang terinspirasi dari ini ya, karena namanya Jasmine, jadi udahlah masukin konsep Jasmine aja atau gimana nih Mas Kevin? Enggak. Jadi konsep kopi ini adalah terjadi secara nggak langsung ya. Itu pas Jasmine Park udah buka. Jasmine Park buka, Heeh. baru kepikiran. Seminggu Jasmine Park buka, baru kepikiran. Ini bikin apa ya? Kita kan pada main kopi juga di sini. Apa yang membuat beda dari kopi-kopi lain? Asik. Coba. Ini uji coba sebetulnya. Jujur ini cuma 2 kali coba. Dua kali coba nih. tester. Ini cocok nggak nih? Penasaran. Jasmine ketemu kopi. Yang pertama diginin kok nggak cocok, kurang. Tambahin ini. Akhirnya dapat selama 2 hari itu full. Ya udah, Terciptalah kopi Jasmine ini. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain kopi Jasmine, ini cuma ada di sini dong, Mbak. Cuma ada di sini. Nggak ada tempat lain lagi, Mas Kevin. Kayaknya sih belum ada. Kayaknya belum ada ya. Ini udah hak paten nih belum, Mas Kevin? Mau nih. Ya. Nah, buat teman-teman ya, sok bangga ya buat teman-teman yang mau nyobain kopi Jasmine ini luar biasa nih Mas Kevin ya. Ah, oke Mas Kevin. Nah, Mas Kevin, di sini kan jujur ini sejuk banget sih Mas Kevin. Iya. Saya ngerasa kayak di puncak nih Mas Kevin. Di Padahal puncak. ini boleh tahu nggak Mas Kevin, ini lokasi itu di mana sebenarnya? Lokasinya di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Cisauk BSD Mas Kevin. Ya, Masuk BSD nggak sih? enggak sih. Enggak ya, masuk ya. Jadi Itu daerah kan banyak Cisauk. yang pada komplain deh. Mhm. Cisauk, oh itu BSD ya. Itu bukan. Betul, orang kalau dengar Cisauk tuh kayak, oh BSD Cuma ya. jalanan aja bisa nembus ke BSD. Oke. Oh berarti transportasi itu gampang dong Mas Kevin. Kalau dari sini sih sebetulnya gampang banget. Apalagi dekat sini ada stasiun Oh ada stasiun. Stasiun apa Mas Kevin? Cicayur. Tuh teman-teman. Stasiun Cicayur ada. Stasiun Cisauk juga ada tuh dekat. Mm-mm. Mau naik ojol juga gampang. Kendaraan umum mobil lega banget. Tadi saya kebetulan sama tim bawa mobil enak banget Mas Enak, Kevin. Ya, jalannya lega, aksesnya juga mudah teman-teman. Saya pikir ini di Cisarua tadinya Mas Kevin. Bukan. Ya, udah adem, teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke Bogor lah ya, 1 jam Mas Kevin, 1 jam sampai 2 jam cukup ke Cisauk, terutama teman-teman yang di daerah Tangerang ya Mas Betul. Kevin ya. Ini dekat banget. Nah, buat Mas Kevin, di sini kan kayak sekarang nih baru jam 9-an nih, Iya. by the way Mas Kevin, tapi udah serame ini Mas Kevin. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu kira-kira di hari-hari ramenya ini di Jasmine Park itu di hari apa sih Mas Kevin? Udah pasti weekend. Weekend tuh udah pasti rame banget. Weekend, hari libur. Itu udah pasti rame. Nah, kira-kira paling banyak itu udah berapa banyak Mas Kevin? Paling banyak. Heeh. Ya kita sekarang paling banyak yang masih paling mentok di 1000-an. Cuman pas yang waktu itu kan yang sempat tutup itu, Mhm. sebelum itu pas lagi lebaran, hari kedua lebaran, itu 7.000 pengunjung. 7.000 Mas Kevin. Masya Allah Mas Kevin. Itu 7.000 rame banget sama Mas Kevin. Banget. Nah, tapi untungnya masih bisa sih lewat-lewat kita jalan masih enak. Karena ini by the way ini luas banget sih sebenarnya Intizen ya. Mas Kevin ini berapa hektar sih Mas Kevin? Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar teman-teman ya. Jadi kalau buat 1.000 sampai 7.000 mah ini masih lega banget Mas Lega. Kevin. 7 hektar bisa taruh di mana juga udah aman Mas Kevin ya. Di sini kan sebenarnya karena dekat area-area BSD nih Mas Kevin. Nah, di sini tuh pernah nggak sih Mas Kevin dari luar kota atau sekolah-sekolah study tour tuh datang ke sini, pernah nggak sih Mas Kevin? Ada sih. Sering Mas Justru Kevin. lebih seringnya yang dari luar kota. Yang lebih sering di luar kota Iya. Mas ya. Paling jauh pernah nggak Mas Kevin tahu paling jauh tuh dari mana? Ada dari Jawa juga sempat. Dari Jawa Waktu itu jauh-jauh ngobrol ke sama sini. customer. Iya. Wah, teman-teman ya. Bayangin tuh yang dari Jawa aja jauh datang ke sini teman-teman. Ya, apalagi buat teman-teman yang Jabodetabek nih pastinya. Iya. Berarti paling jauh Jawa nih Mas Jawa. Kevin ya. Nah, ini tuh memang sebenarnya Ada juga ada lagi. dari Lampung ada juga sempat. Tuh dari Lampung. Jauh banget nih dari Lampung Mas Kevin ya. Itu dia mau main apa mau merantau Mas Kevin? Sengaja kata ya lagi emang pas lagi liburan ke sini sekalian mampir. Kayak hampir. Oh, berarti FYP-nya sampai Lampung dong. Justru Kayaknya kita sampai bingung mana-mana juga sih. ya. Malah orang sekitar banyak yang nggak tahu malah.
Nah, teman-teman tuh, karena jujur ya teman-temannya itu di Instagram, di TikTok ini viral banget. Dikit-dikit Jasmine Park, dikit-dikit mini zoo. Sampai kita bingung, emang di daerah BSD ada mini zoo ya? Ternyata pas kita temuin, loh, areanya luas banget, hewannya juga banyak banget ya teman-teman ya. Nah, Mas Kevin, di sini itu kan sebenarnya saya lihat kebanyakan itu buat family ya, buat keluarga Mas Kevin. Emang sengaja didesain untuk area keluarga atau gimana nih Mas Kevin, boleh jelasin nggak? Sebetulnya kalau untuk segmen kayak gitu sih sebetulnya enggak ya. Hmm, Tapi ya kita maunya semua kalangan lah. semua Bukan kalangan. keluarga doang, kayak anak muda mau pacaran silakan ke sini. Tuh, Apalagi sore cocok sebetulnya buat tuh, ya. pasangan yang lagi pacaran gitu. Wah, di Ah, pinggir danau asik banget. oh, buat PDKT juga boleh Mas Bisa Kevin. dong. Tuh, bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pacaran, PDKT-an atau buat liburan keluarga di sini juga bisa ya Bisa. Mas Kevin ya. Nah, itu jelas banget teman-teman ya. Mau bikin acara misal buat meeting juga bisa. Buat acara meeting juga bisa. Oh tuh, buat teman-teman jadi buat acara kegiatan sekolah, kantor, meeting, Semuanya bisa. semuanya bisa. Kecuali yang belum mungkin wedding kali ya. Oh, wedding belum. Tapi ada rencana Lagi- Mas ya. Ada rencana lagi dipikirin. Tuh, yang mau nikah tema-tema alam dan satwa boleh. Wedding sambil sambil naik kuda bisa kali ya Mas Kevin? Bisa juga. Nanti siapa tahu weddingnya kan dikasih hewan-hewan di pinggirnya. Belum ada loh teman-temannya konsep wedding hewannya tuh nanti binturong lewat Iya. misal Mas Kevin ini atau kura-kura lewat kan belum pernah ada. Lucu kayaknya Kayak ya. tadi kan sempat datang main sama kuda kecil. Betul. Tadi kita pas datang teman-teman udah ada kuda, ada keledai. Ya itu banyak banget hewan-hewan teman-teman. Ya itu keren banget sih. Nah, Mas Kevin, jadi sebenarnya gini Mas Kevin. Kalau menurut Mas Kevin penting nggak sih Mas Kevin buat terutama ya kita kan ngomongin ini tuh kan kebun mini zoo lah Iya. bahasanya ya. Menjaga lingkungan atau menjaga terutama kualitas air itu penting nggak sih untuk kesehatan hewan di sini Mas Kevin? Penting banget. Sangat Boleh, penting malah. untuk kesehatan hewan-hewannya juga Mas Kevin ya. Nah, betul teman-teman. Nah, ngomongin soal air nih Mas Kevin. Tenang Mas Kevin, di Inti Lab kita bisa menguji semua berbagai jenis air Mas Kevin. Ada air laut bisa diuji, air sungai juga bisa, air minum juga bisa, air limbah juga bisa, air hygiene juga bisa pastinya Mas Kevin. Dengan kita melakukan pengujian air Mas Kevin, kita tuh bisa tahu air tersebut ini aman dikonsumsi atau malah tercemar Mas Kevin. Dan yang paling pentingnya adalah dengan melakukan pengujian air, kita juga bisa bermanfaat untuk lingkungan, Mas Kevin. Contohnya, mencegah pencemaran berlanjut, menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan sumber air tetap layak untuk digunakan, serta mendukung aktivitas manusia dan juga industri lebih bertanggung jawab, Mas Kevin. Oke, Mas Kevin. Nah, kalau kita ngomongin resto lagi nih, Mas Betul. Kevin ya. Selain kopi ini, apalagi sih Mas Kevin signature dari restonya, Mas Kevin? Kita ada nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet ada yang buat satuan orang Mhm. atau buat keluarga yang kita paling banyak ada di paket 4 orang. Oh, jadi ada paketannya juga? Ada. Jadi bisa buat acara keluarga. Oh, nanti mau bukber Mas Kevin, mau lebaran. Bukber bisa, Mau puasa bentar lagi nih. Jadi kalau mau pada buka bersama atau ada paketan acara keluarga bisa ke sini. bisa. Wah, luar biasa teman-teman tuh. Justru kalau misalnya pas lagi puasa sama lebaran, kita pasti buka sampai malam, sampai jam Bukan 9. sampai malam jam 9. Wah, buat ngabuburit enak nih teman-teman ya. Percayalah teman-teman, ini tempatnya indah banget. Apalagi nanti ada sunset Mas Kevin. Iya. Ini tuh kayak di pantai ya. Sunsetnya bagus banget Mas Kevin. Ya, lumayan sih suka sore. Kalau sore aman ya, lumayan ya. Wah, teman-teman ya. Nah, Mas Kevin, kenapa kepikiran bikin nasi bakar? Kayak Sunda ya, ala Sunda kayak kesannya Mas Kevin. Nasi bakar. Mm. Nasi bakar itu emang request sih. Memang dari suka Mas Kevin suka dengan nasi bakar atau memang tiba-tiba kepikiran udah bikin nasi bakar aja kayaknya enak nih gimana? Itu request dari owner sendiri. Oh, Karena dia suka nasi bakar juga. beliau suka nasi Iya. bakar. Jadi ya udah deh bikin nasi bakar aja. Nah, nasi bakarnya ada ciri khasnya nggak nih Mas Kevin nih? Nasi bakar yang membedakan dari tempat lain. Heeh. Nah, nasi bakar itu nasi sendiri kita udah bumbuin dengan bumbu kita sendiri. Udah pasti pakai kemangi segala macam. Kita wangi banget sih. si nasinya itu warnanya hijau sebetulnya bukan putih. Beda dong Mas Kevin. Nah, kita bikin pasta kemangi sendiri. Jadi di blend sama nasinya. Iya, di blend sama nasinya Heeh. dengan ditambah isian ya kita ada cumi asin, Mhm. ada ayam, ada sama itu apa ya? Satu lagi ya. Ada cumi juga. Oke, jadi itu variasi rasa-rasanya Mas Iya. Kevin. Oke, ya jadi buat teman-teman tuh yang suka, jadi ada cumi asin sama ayam, Ya sama sapi. sama sapi itu. Jadi Gongso sapi. tuh yang rasanya banyak. Banyak. Ya jadi tinggal request aja mau yang mana ya teman-teman. Itu wangi sih, wangi banget. Itu wangi banget dan tadi katanya warnanya hijau. Mm-mm. Jadi memang di blend sama si kemangi tersebut. Iya. Ih, itu enak banget sih. Jujur saya jadi lapar nih teman-teman. Sama ada satu lagi apa sebenarnya. nih? Kalau yang suka ikan, Mm-mm. kita ada bandeng bakar. Ada bandeng bakar. Itu cabut duri.
Berarti udah bersih nih, udah tinggal Bersih kemakan. ya, paling masih ada 2%, 5% masih ada lah durinya di Sekarang mah pinggir-pinggir. tulang aja digigit Mas Kevin, apalagi cuma duri 2%. Itu sih enak sih. Enak ya Mas Kevin ya? Sambal yang seger banget. Aduh Mas Kevin, ngomong begitu saya jadi lapar Mas Kevin ya. Heeh. Nah Mas Kevin, selain nasi bakar apa lagi nih Mas Kevin? Selain nasi bakar ya itu liwetan, nasi bakar, terus ada si bandeng bakar. Liwetan, nasi Kalau untuk bakar. anak-anak yang simple-simple kita ada fried chicken juga Ada bikin. fried chicken juga? Heeh, itu bikin juga. Terus kita ada tahu telur. Sebetulnya makanan banyak sih, nasi goreng, mie goreng, ada juga. Ramen pun ada. Ramen juga ada. Heeh. Lengkap banget Mas Kevin. Rice bowl juga ada. Rice bowl juga ada. Tuh, untuk pilihan menu tuh udah banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih. Dari minuman udah banyak. Makanan semua udah komplit. Bahkan buat sendiri atau buat keluarga juga udah ada. Ada. Snacknya juga ada. Snacknya juga udah ada. Heeh. Wah, Terus kita ada pastry. Wah, apa aja nih Mas Kevin? Iya. Pastry kita ada cake, ada donat. Ada cake, ada donat, lengkap banget Mas Kevin. Ya. Jadi teman-teman nggak hanya kalau teman-teman main ke Jasmine Park ya, itu nggak hanya menikmati satwa dan faunanya aja, tapi juga mau sambil makan, sambil nongkrong, habis jalan-jalan keliling-keliling bareng hewan-hewan, teman-teman terus mampir ke restonya sambil makan juga enak banget. Betul. Ya, udah pemandangannya indah, hewan juga ada, makanan juga ada. Ini mah udah lengkap banget teman-teman ya. Lengkap lah pokoknya. Betul Mas Kevin, udah lengkap banget ya. Udah satu paket Mas Kevin. Paket lengkap. Nah, ngomongin paket lengkap nih Mas Kevin. By the way, ini kan hewan banyak. Resto juga ada. Terus tempatnya adem banget dan luas. Pasti mahal dong masuknya nih Mas Kevin. Aduh, kayak orang udah mikirnya kayak segede gini, berapa nih Mas Siapa Kevin? yang bilang mahal? Aduh, kayak karena teman-teman ya kalau lihat dari kondisi luas ini luas banget. Terus area juga cantik banget, adem. Hewannya lengkap. Bahkan tadi juga ada beberapa hewan yang memang kategori yang lumayan langka ya Mas Kevin ya. Orang udah mikir kayak berapa ya gitu. Nah, boleh nggak sih Mas Kevin di-spill kira budget masuk ke restonya dan ke zoo-nya ini berapa sih Mas Kevin? Oke, kita kalau untuk ke resto sebenarnya itu free, kita nggak kena biaya. Ke resto free teman-teman, bayangin. Ini bener nggak nih Mas Kevin? Bener. Orang bisa sunsetan, orang bisa foto-foto, bisa ngevlog, bisa main, bisa nyantai gratis. Ya kalau untuk ke restonya free. Free ya? Iya. Luar. Cuma emang kita batasin bagian restonya. Oh, jadi ada pembatasnya bagian resto. Nah, kalau emang mau masuk ke zoo juga murah sih. Ih, dengar kata murah nih berapa nih Mas Kevin? Murahnya takutnya beda. Perkiraan nih, berapa? Karena kalau perkiraannya teman-teman ya, karena saya juga sebenarnya pecinta binatang nih teman-teman, suka main ke beberapa tempat yang zoo Mas Kevin ya. 100-200 Mas Kevin? Jauh di bawah itu. Jauh di bawah ya Mas Kevin ya. 100 mungkin Mas Kevin. Itu udah deh, saya 100 mentok deh Mas Kevin. Di bawah masih. Wah, saya nyerah deh Mas Kevin. Saya nggak berani ngomong nih Mas Kevin nih. Kalau udah segitu udah nyerah, udah di bawah lagi sudah nggak bisa ngomong nih. Ya sebetulnya kita bukan bilangnya itu untuk tiket masuk atau apa ya. Oh, gimana nih Mas Kevin nih? Jadi sebetulnya kita bilangnya ini donasi. Soalnya kan hewan kita juga banyak. Ya kita pikir lah, orang masuk ke sini, kalau bisa kita nggak kasih bilang donasi, itu bakal sembarangan lah. Ada yang buang sampah sembarangan, segala macam. Berarti kita sebenarnya menseleksi semuanya sebetulnya. Sambil Jadi kita donasi itu sebetulnya, mau tahu harganya? berapa Mas Kevin? Saat ini masih 30.000 aja. Tuh. Itu ditukar dengan pakan hewan. Waduh teman-teman, masuk ke kebun binatang, mini zoo 30.000 dapat. Ya pakan hewan, Dapat pakan wortel, dapat caisim. Karena teman-teman bayangin ya 30.000 itu mah anak SMA juga bisa. Soalnya kita juga mikir ya nggak semua kalangan kalau bisa kita jual harga mahal juga bisa masuk kan. Betul. Wah teman-teman tuh ya. Salah satu misinya Mas Kevin adalah biar semua orang tuh bisa masuk, bisa menikmati nggak Mas Kevin? Iya bisa menikmati. Tuh. Ya 30.000. Jadi semua kalangan sebetulnya masih bisa lah. Itu bukan semua Mas Kevin. Dan 30.000 itu juga nggak diwaktuin loh. Jadi seharian. Iya mau dari buka sampai malam Buset, silakan. Ya. Sampai tutup 30.000 dari buka sampai tutup juga boleh. bolak-balik aja. Bolak-balik bebas ya. Muter-muter juga Iya. boleh. Nah itu berarti boleh sambil foto-foto dan segala macam nggak Mas Kevin Bebas. di daerah zoo-nya? Bebas. Kecuali kalau itu kayak naik kuda, Hmm. ada yang ikut main ini yang high rope atau apa, itu ada kena biaya lagi. Oh di sini juga bisa naik kuda Mas Kevin? bisa. Nah ngomongin naik kuda nih, sekarang saya kembali lagi Mas Kevin. Kalau dengar kata naik kuda itu berapa sih harganya Mas Kevin nih? Tolong nih Mas Kevin nih, jangan bikin kaget lagi nih. Naik kuda, Mm-mm. naik kuda itu sama kita di 30.000. Tuh. Mas Kevin naik kuda 30.000 Mas Kevin. Itu sekali putaran atau gimana? Mas? Sekali putaran. Sekali 30.000. Dan treknya lumayan gede. Iya jujur teman-teman, saya
sebenarnya treknya itu di depan kita nih teman-teman. Ini gede banget teman-teman treknya, ya. Gede, luas, kudanya juga. Saya lihat juga kudanya bersih-bersih banget Mas Kevin. Iya. Itu memang setiap hari dirawat gimana Mas? Setiap hari ya disikatin. Sikatinnya luar biasa. 30.000 teman. Naik kuda 30.000 Mas Kevin. Kayak saya baru dengar nih Mas Kevin nih. Ya, biasanya teman-teman ya, saya tuh kalau naik kuda, ya apalagi teman-teman kalau tahu ya, semakin spesial lokasinya Mas Kevin. Rata-rata kan kayak di area wisata atau tempat-tempat yang memang komersil, itu tuh semua tuh nggak ada yang namanya sorry harga terjangkau gitu Mas. Itu rata semua di up nih. Bisa 50, bisa 100 sekali naik atau bisa 200, 300 ya teman-teman ya. Di sini di area wisata, area komersil naik kuda cuma 30.000. Ya tuh, kapan lagi nyobain naik kuda keliling-keliling teman-temannya, keliling area Jasmine Park, lumayan area treknya gede banget teman-teman, itu cuma 30.000 ya. Jadi percaya nggak sih? Kaget sih Mas Kevin, ya jujur saya kaget nih ya. Jadi percaya nggak dengan 30.000 masih banyak yang komplain? Loh, kenapa Mas Kevin? Ya, nggak tahu ya, mungkin ya bagi kita 30.000 itu tuh oke. Tapi mungkin banyak yang keberatan juga di harga 30. Maunya lebih murah lagi. Waduh teman-teman ya, sebenarnya teman-teman ya, karena salah satunya adalah biaya 30.000 juga tadi sempat dibilang sama Mas Kevin, itu bagian dari bukan donasi ya, donasi bahasanya. Ya Mas Kevin. ibaratnya donasi. Dan dapat pakan juga Mas Pakan. Kevin. Jadi teman-teman, ya misalkan contohnya teman-teman masuk ke Zoom ininya, teman-teman bayar 30.000 itu dapat makan, bisa langsung ngasih makan hewan ya kan Mas Kevin? Dan itu cuma untuk kasih pakan ke hewan. Bukan berarti banyak ya sekarang netizen yang ngomong, oh hewan di sini berarti cuma dikasih makanan dari duit kita doang. Enggak. Ya enggak. Itu semua kita masih ada perawatan. Makanan itu yang sebenarnya itu yang kita lebih jaga kualitasnya itu kita kasih kok. Kita kasih. Tuh betul teman-teman ya. Jadi sebenarnya Ini ngomong gini biar nggak dihujat aja nih. nih. Enggak teman, jujur Mas Kevin sebenarnya affordable banget Mas Kevin. Harga segitu kalau zaman sekarang kalau kita ngomongin 10.000, 20, 30 itu mah cuma kebeli seblak Mas Kevin. Tapi percaya nggak pertamanya? Kenapa tuh? Masuk ke sini free semua. Tuh. Ya. Coba waktu itu saya ada Mas. Saya kayaknya setiap hari ke sini sih Mas Kevin. Karena masuk ke mini zoo itu free di mana lagi sih Mas Kevin? Ya mungkin itu free ya karena emang kita belum buka sebenarnya. Awal-awal ya aja. udah ya sebetulnya sampai sekarang sih mau bilang udah buka atau belum buka, belum grand opening sampai sekarang. Loh, udah berapa tahun nih by the way Mas Kevin? 2,5 tahun. 2,5 tahun belum opening teman-teman. Ya. Mungkin soon kali ya Mas Kevin. Sun. Ya tuh teman-teman ya soon. Kita tunggu. Biasanya kalau grand opening tuh suka ada diskon masuk atau sesuatu yang ini nggak Mas Kevin ya. Tuh. Ya, makanya pantengin terus. Ada sosial medianya nggak sih Mas? Ada dong. Ada. Boleh disebutin nggak Mas? Ada di Jasmine Park IND sama Explore Jasmine Park. Instagram dan TikTok. Iya. Tuh teman-teman ya. Pasti bakal diupdate di situ. Iya betul. Tuh teman-teman jangan lupa pantengin dan juga follow pastinya. Kita juga ada sosial media dong Mas Kevin. Ya jadi buat teman-teman ya jangan lupa pantengin ya, follow Instagramnya kita Inti Lab ya, Inti Surya Laboratorium, dan juga Jasmine Park apa Mas Kevin tadi? Sorry. Jasmine Park IND. Jasmine Park IND ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau tes-tes tentang pengujian ya, mau itu area komersil, mau itu teman-teman dari B2B, B2C, mau perorangan, mau pelaku usaha, semua juga bisa melakukan pengujian Mas Kevin ya. Dan buat teman-teman yang mau liburan, teman-teman yang mau melakukan kegiatan bareng keluarga, bareng pasangan, bisa ke Jasmine Park juga ya. Makanya pantengin Instagram kita berdua atau jangan lupa follow ya Mas Kevin ya. Betul dong. Balik lagi nih Mas Kevin nanti. Nah, biasanya kan kalau grand opening itu suka ada kegiatan-kegiatan khusus. Nanti diinfoin gak sih Mas Kevin di Instagramnya Mas Kevin? Pasti kita infoin. Pasti dipantengin ya. Nggak mungkin kalau kita nggak info. Pasti kita infoin. Nggak mungkin kalau nggak info teman-teman ya. Kalau misalnya mau itu ya langsung tanya, ada nomornya kok di sana. Ada nomornya, Iya. bisa di chat. Bisa. Tuh. Mau reservasi juga bisa dong. Bisa banget. Tuh. Kita minimal 25 orang udah bisa pakai gedung. 20 cukup dengan 25 orang bisa pakai gedung di Iya, sini. kita ada paket makan sama buat masuk zoo-nya. Ya ampun. Ya tuh teman-teman cuma dengan minimal 25 orang. Ya itu mah Mas Kevin, satu kelas doang juga udah cukup. Bisa. Nggak perlu satu sekolahan Mas Kevin. Rata-rata ya di 25 orang udah bisa masuk. Udah bisa field trip. Iya. Itu mah nggak perlu satu kantor, itu mah satu departemen doang juga udah bisa. Mas Bisa. Kevin. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngadain acara nih, acara sekolah, acara keluarga, itu mah satu keluarga saya juga ada 30 orang Mas Kevin. Ya, Bisa. dari nenek, kakek, udah 30 udah bisa tuh ya, acara kantor ini bisa di Jasmine Park juga pastinya. Nah, kita lanjut nih Mas Kevin. Oke. Kita kalau ngomongin lingkungan dan juga satwa itu satu kesatuan Mas Kevin. Kita nggak bisa bohong ya. Nah, pernah nggak sih Mas Kevin melakukan pengujian, terutama dari segi kualitas udara maupun air, karena kan penting banget ya Mas Kevin buat kelestarian satwa di sini Mas Kevin. Pernah nggak nih Mas Kevin? Kalau air udah pernah. Oh, air udah pernah Mas Kevin. Nah, kalau udara mungkin belum nih. Nah Mas Kevin, kalau belum coba
Di Intilab Mas Kevin. Pasti. Nah, betul Mas Kevin. Jadi di Intilab ini teman-teman, kita tuh bisa melakukan pengujian, terutama lingkungan hidup. Nggak hanya lingkungan hidup Mas Kevin. Kita bisa melakukan pengujian lingkungan hidup, lingkungan kerja dan juga pangan. Nah, kita ngomongin soal suara nih Mas Kevin nih. Tadi kita udah ngedengar suara kuda, suara keledai, dan banyak suara lainnya nih Mas Kevin. Ngomong-ngomong soal suara, tenang nih, di Intilab kita juga bisa melakukan yang namanya pengujian udara kebisingan pastinya. Dengan melakukan pengujian udara kebisingan, kita bisa memastikan atau mengetahui kayak di area kandang, di area pengunjung, atau di area operasional, itu semua masih berada dalam batas aman. Jadi aman dan juga nyaman pastinya Mas Kevin. Dan yang terpenting manfaatnya juga banyak. Yang pertama, untuk hewan, kalau kebisingannya itu masih di bawah batas aman atau masih aman Mas Kevin, mereka juga akan mengurangi tingkat stres. Karena pastinya semakin berisik akan semakin mudah stres, betul nggak Mas Kevin? Yang berikutnya, untuk area lingkungan sekitar nih Mas Kevin, nggak hanya dari pihak kebun binatangnya, tapi di area atau warga sekitarnya, itu juga kalau kita bisa mengontrol kebisingan, itu memastikan area sekitar itu berjalan harmonis antara kebun binatang ataupun warga, dua-duanya pasti aman dan juga nyaman pastinya. Makanya pentingnya melakukan pengujian kebisingan. Kalau kita ngomongin awal mula dibikinnya Jasmine Park Mas Kevin. Nah, Jasmine Park ini tuh memang dari awal udah ide pengen bikin mini zoo atau cafe, atau karena berdasarkan hobi atau apa nih Mas Kevin? Awalnya sih nggak kepikiran bikin ini. Nggak kepikiran? Apalagi waktu itu pas COVID ya. Betul. Nah, sebelum Jasmine Park buka ini, sebetulnya kita udah ada planning, kita mau bikin satu cafe sebetulnya. Memang dari awal tuh literally cuma bikin cafe aja. Cafe doang. Kok bisa nyamber ke mini zoo tuh jauh banget Mas Kevin? Ya itu karena COVID. Kalau misal kita buka cafe doang, pikiran sayang lah ya cuma cafe doang. Ya dari sana kita pikirin lagi. Terciptalah ide owner sendiri ngomong, ini kenapa nggak cafe dipindahin dulu nih bikinnya, tapi kok ada binatangnya. Jadi awalnya bikin kafe karena COVID, akhirnya ya udah sekalian sama mini zoo gitu. Bukan mini zoo awalnya. Jadi cuma sekedar naruh hewan doang. Naruh hewan doang. Awalnya kalau boleh tahu nih satwa pertama tuh apa dan berapa nih Mas Kevin? Satwa pertama di sini itu yang udah ada di sini itu ada rakun. Rakun pertama tuh. Itu udah piaraan udah lama. Itu awal mula tuh. Ya, Dia penunggu pertama Mas Kevin. Penunggu pertama. Ada musang. Ada musang. Dan yang paling pertama lagi sebetulnya yang udah paling berjalan lama, udah 20 tahunan itu. Kita ternakin ikan hias air tawar. Ternakin air tawar. Iya. Awalnya dari itu. Iya, awalnya. Terus dari nambah. Hobi owner juga suka biara binatang kan. Ya udah tumpukin di sana tuh semua binatang-binatangnya. Jadi berawal mau bikin kafe, terus ada hewan 1-2, karena hobi nambah nggak kerasa jadi mini zoo Mas Kevin. Iya. Terus di rumah juga banyak. Di rumah juga banyak. Di rumah dibawa ke sini berarti Mas Kevin? Dibawa ke sini. Sekarang udah di sini semua berarti? Udah di sini. Tuh teman-teman ya, kayaknya cuma Mas Kevin sih yang awalnya COVID, orang COVID tuh tutup Mas Kevin. Ini COVID bikin mini zoo dan kafe Mas Kevin. Ya karena ya pikiran udah ada tempat sendiri. Udah ada tempat ya udah pelan-pelan coba bangun. Oh awalnya step by step Iya. Mas Kevin. Jadi pembangunan dari Jasmine Park aja sebetulnya 2 tahunan. Oh kurang lebih 2 tahunan pembangunannya. Jadi memang awalnya lahan kosong Mas Kevin ya, terus dibikin kafe dulu mungkin, terus baru sedikit akhirnya jadi bukit nih. Ya. Belum jadi bukit lah. Wah ini sih teman-teman bukan bukit lagi ya. Ini mah Mas Kevin gede banget Mas Kevin. 3 hektaran kurang lebih. Nah kalau boleh tahu sekarang total satwa itu ada berapa sih Mas Kevin kurang lebih? Kurang lebih 100 jenis. 100 jenis. Tapi kalau total satwanya aja udah di atas 500-an hewan lah. 100 jenis 500 hewan itu ngurusnya gimana Mas Kevin? Ya bingung nggak sih Mas Kevin? Saya juga dengarnya juga bingung. Ya awalnya bingung pasti. Tapi ya udah sembari berjalan aja. Sembari berjalan. Nggak kerasa ya Mas Kevin ya. Yang awalnya pun 1, 2, 3 sekarang jadi 100 jenis. Yang awalnya 1, 3 sekarang jadi 500 kok lebih kuantitinya ya. Oke Mas Kevin. Nah, kalau kita ngomongin ini Mas Kevin, ngomongin kan sekarang udah hampir 100 jenis nih. Kira-kira ada rencana mau nambah lagi nggak Mas Kevin? Pastinya sih ada sih. Pastinya ada. Kira-kira boleh di-spill nggak nih? Jadi biar teman-teman Intizen juga tahu kira-kira Jasmine tuh nanti mau nambah apa sih? Jadi penasaran nih Mas Kevin. Mungkin rencana-rencana dulu aja nggak apa-apa nih Mas Kevin. Kalau rencana-rencana sih belum kepikiran mau nambah apa. Karena kan itu balik lagi pasti izin segala macam. Oh perizinan juga pastinya teman-teman ya. Kalau misalnya emang itu izin kita bisa dapetin, ya pasti yang aneh-aneh mau kita masukin. Yang aneh-aneh mau dimasukin. Tuh teman-teman, yuk teman-teman support teman-teman ya. Semoga. Tapi yang udah pasti kita bakal ngebuat satu tempat itu isinya ikan-ikan. Jadi ada satu tempat isinya ikan semua. Iya. Buat ikan hias atau
Predator. Dan dia predator semua. Komplit nanti Mas Kevin tuh. Jadi mungkin proyek terdekat adalah bikin satu tempat untuk khusus area ikan nih Mas Iya. Kevin. Sama Animal Cafe. Animal Cafe. Wah, ini Nah, gebrakan Animal apa Cafe lagi kita nih? lagi direnovasi. Oh, ini ada gebrakan baru bikin Animal Cafe Iya. nih. Ini jadi konsepnya boleh dijelasin nggak Mas Kevin? Konsepnya sebetulnya ya orang bisa makan di dalam. Ah. Nah, nanti hewannya kita lepasin semua. Jadi bisa berinteraksi langsung sama hewannya. Nah, bisa lagi makan, bisa langsung lihat kapibara di depan kita. Oh, kapan lagi teman-teman Lihat sambil binturong makan? kita pajang juga. Oh, binturong juga dipajang. Waduh, biasanya cuma Animal Cafe-nya kucing Mas Kevin. Ini binturong Ada Mas kok kucing Kevin. ada juga. Jadi kapan lagi teman-teman makan ya di Animal Cafe ini makan ada binturong, ada apa lagi? Salah satunya Mas Kevin? Kapibara. Kapibara. Tapi ular nggak ada dong Mas Kevin? Bisa juga. Bisa juga. Ya kalau saya sih agak takut Mas Kevin kalau ular ya. Tapi buat teman-teman ya pecinta binatang kapan lagi sambil makan, sambil interaksi ya. Cuma di Jasmine Park sih kayaknya Mas Kevin. Karena saya belum pernah dengar sih Mas Kevin by the way. Ya. Oke Mas Kevin. Nah kita lanjut nih Mas Kevin terkait lingkungan nih Mas Kevin. Karena kan kembali lagi ya bahwa konsep utamanya adalah peduli lingkungan Mas Kevin. Karena Jasmine ini didirikan juga satunya adalah buat melestarikan hewan pastinya dan juga peduli akan lingkungan teman-teman. Nah Mas Kevin, kira-kira ada rencana kolaborasi nggak nih sama Intilab Mas Kevin? Jasmine X Intilab nih Mas Kevin. Wah, boleh banget tuh diomongin tuh nanti. Kita kayaknya bisa ngomongin lebih lanjut kan sih Mas Kevin? Boleh. Mas Kevin pengen tahu apa tentang Intilab Mas Kevin? Pengujian apa yang mau ditahuin Mas Kevin? Nanti biar saya jelasin Mas Kevin. Iya, boleh banget. Oke, mungkin salah satunya saya bisa spill nih Mas Kevin. Jadi mungkin saya akan ulang lagi Mas Kevin ya. Salah satunya adalah Intilab ini adalah laboratorium pengujian lingkungan Mas Kevin ya. Pengujian hidup bisa, lingkungan kerja bisa, pangan juga bisa Mas Kevin. Nah yang terpenting adalah Mas Kevin, di Intilab itu prosesnya cepat banget. Mulai dari 5 sampai 10 hari kerja aja, hasil udah bisa diterima Mas Kevin. Nggak hanya itu pastinya. Mulai dari reminder jadwal pengujian, proses sampling, sampai follow up hasil, itu semua kita yang ngurus. Jadi buat Mas Kevin ataupun buat para pelaku usaha di luar sana, itu tinggal duduk manis, kita yang akan nyiapin. Tenang aja. Yang berikutnya terkait harga nih Mas Kevin. Pastinya harga di Intilab itu sangat amat bersahabat, tapi tetap dong kualitas dan juga akurasi itu tetap nomor 1 pastinya. Oke ya. Nah Mas Kevin kita lanjut lagi nih Mas Kevin. Pernah nggak sih Mas Kevin ada kejadian lucu? Misal nih Mas Kevin, tiba-tiba kejebur Mas Kevin. Karena biasa ya kita ngomongin nama juga pengunjung Mas Kevin. Walaupun se-SOP apapun ya suatu tempat, termasuk saya juga kadang Mas Kevin ya, mau se-SOP apapun suatu tempat, kadang ada aja nih hal-hal yang tidak terduga. Misalkan lagi asik-asik, bercanda-bercanda kejebur Mas Kevin. Pernah nggak sih? Bukannya bercanda ya sebenarnya. Bukannya bercanda. Justru malah yang kejadian lucunya tuh ada waktu itu pas emang lagi duduk di belakang juga nih. Lagi lihat anak kecil ya, teriak, "Mama, itu ada ini kolam." Bukannya dia nyemplung sendiri. Dikira kolam berenang Mas Kevin. Karena ikannya juga bagus-bagus banget Mas Kevin. Mungkin dia gemes sama ikannya Mas Kevin. Dia mungkin nggak tahu ada ikannya ya. Betul, mungkin nggak tahu ada ikannya ya. Langsung nyebur. Langsung nyebur. Tapi Itu aman dong. mamanya juga itu. Jangan nyebur. Mungkin dikira kolam renang itu Zen. Tapi by the way itu Zen, ini kolamnya cakep banget Mas Kevin. Iya. Ini ikannya ikan apa aja sih Mas Kevin? Ini bagus-bagus banget. Koi semua. Koi semua. Ikan koi. Kok ini gede-gede banget Mas Kevin? Udah berapa lama nih Mas Kevin? Kalau koi yang udah gede-gede mungkin ya itu koi udah peliharaan kita udah lama juga. Oh dari awal dari peliharaan. Dari di kolam yang di dalam. Nah kita pindahin ke sini. Koi yang kecil-kecil itu baru tambahan lah. Peranakan atau tambahan nih? Dua-duanya apa? Tambahan. Peranakan belum? Oh belum. Nah. Wah ini teman-teman. Nah tadi teman-teman kembali lagi ya. Mungkin kita juga sebagai mengeduket sedikit ya teman-teman terkait keselamatan ya Mas Kevin ya. Makanya pentingnya buat teman-teman yang memang nggak hanya di tempat wisata Mas Kevin. Dimanapun teman-teman berada, pentingnya menjaga terutama sama anak Mas Kevin. Betul. Ya. Peran orang tua lah. Peran orang tua betul banget teman-teman. Karena kita juga nggak bakal bisa nyalahin anak kecil ya Mas Kevin ya. Betul. Karena dengan seusia gitu mereka lagi aktif, apalagi excited Mas Kevin. Betul. Ngelihat hewan yang lucu, yang gemes, ngelihat ikannya bagus-bagus. Ya nama juga anak-anak. Mereka bawanya pengen gemes aja. Nah pentingnya memang pengawasan orang tua terhadap anak-anak teman-teman. Ya jadi pernah kok sebetulnya. apalagi nih Mas Kevin? Wah seru banget nih kejadian-kejadian. Jadi ya kita kan ada ngejual pakan ikan ya. Nah pas ikan itu dikasih makan dia ngumpul. Itu sama mungkin nggak tahu anaknya gemes sekali. Itu ikan diambil, itu dilempar ke atas. Waduh teman-teman tuh. Jadi itu diambil langsung, mungkin buat digoreng kali Mas Kevin. Dilempar, bener dilempar ke atas. Tapi nggak apa-apa ikannya. Untungnya nyemplung lagi. Wah alhamdulillah teman-teman. Kalau kena yang ini batu-batunya sih ya mati paling. Jangan ya teman-teman ya. Wah jangan sih teman-teman. Jadi buat teman-teman kembali lagi Mas Kevin pengawasan orang tua. Ya. Jadi kadang teman-teman kita juga kembali lagi saya juga ngomong ya nggak bakal bisa nyalahin anak-anak ya teman-teman.
Jadi salah satunya adalah kalau kita memang ke lokasi atau area-area yang memang butuh pengawasan orang tua, diharapkan untuk menjaga anaknya Mas Betul. Kevin. Ya, karena kita juga nggak bisa nih ngasih, bukan nggak bisa ya. Kadang petugas juga kegiatannya banyak Mas Kevin. Betul nggak? Betul. Mereka juga nggak akan cuma ngawasin satu atau dua orang, tapi satu area Bener. malah. Jadi Ya, memang apalagi kan lingkungan juga ya sebetulnya bukan untuk menjaga anak doang lah. Tugasnya ya sampah udah pasti. wah betul. Di sini tuh masih banyak ya orang main buang sampah tuh. Udah habis makan mereka geletakin aja. Buang sampah sembarangan, bener-bener sembarangan banget. Wah Mas Kevin, Apalagi ini lingkungan kan. Ini betul. benar-benar taman segala macam. Ya kita sih ada tong sampah banyak kok, tempat sampah. Tuh teman-teman ya. Saya kalau dengar kata sampah tuh gemes Mas Kevin. Iya. Ya karena buat teman-teman salah satu dampak kondisi alam yang rusak itu adalah satu adalah dari sampah Mas Kevin. Sebenarnya gampang banget Mas Kevin cara menjaga lingkungan. Hal terkecil untuk kita semua mulai melangkah adalah dengan cara menjaga kebersihan. Betul. Buanglah sampah pada tempatnya teman-teman. Gampang banget Mas Kevin, tinggal pegang, taruh di tempatnya. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa mulai dengan hal besar, teman-teman bisa mulai menjaga lingkungan dengan hal kecil. Salah satunya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Apalagi di area-area yang kayak gini Mas Kevin. Udah jelas ini kan area wisata, area alam ya yang lingkungannya harus kita jaga. Karena sampah aja tuh bisa bukannya masa dibuang doang. Ya, Kayak tutup botol bisa dikasih ke monyet. jangan Banyak Mas banget Kevin. kejadian seperti itu. Wah ini nggak boleh sih Mas Kevin. Ya buat teman-teman apalagi ya. Nah, kembali lagi ini perannya orang tua Mas Kevin. Iya. Karena kita nggak bisa ngontrol ya. Kadang nggak hanya ngomongin sampah ya. Biasa jadi namanya juga anak kecil tuh kadang suka nggak tahu Mas Kevin. Mereka memang mungkin nggak paham. Ini kecil banget satu Mas Kevin. Waduh. Oke Mas Kevin, kita lanjut ngomongin tentang lingkungan Mas Kevin. Karena jadi benar teman-teman ya. Kadang anak kecil itu mereka tuh bukannya sengaja Mas Kevin, Betul. tapi memang mereka kebanyakan karena nggak paham. Karena Mungkin memang iseng juga kali. iseng. Makanya pentingnya perannya orang tua teman-teman salah satunya ya. Nah, hal terparah apa sih Mas Kevin kalau ngomongin sampah nih? Tadi kan kayak tutup botol pernah dikasih ke binatang. Iya. Ada lagi nggak sih yang lebih ekstrim lagi Mas Kevin? Cup plastik kita Hmm? ya cup yang buat taruh makanan itu. Ah. Ya maksudnya kalau udah selesai dibuang lah ke tempatnya. Ini diselipi ke kandang-kandang kita. Ya ampun teman-teman ya. Nah buat teman-teman semua Ya ya. itu kadang-kadang bukan anak-anak ya, malah mamanya yang pada kayak gitu. Wah ini saya nggak bisa komen nih Mas Kevin ya. Nggak boleh dong teman-teman ya. Karena teman-teman juga harus paham ya. Hewan juga, ya mereka juga makhluk hidup Mas Kevin. Betul. Apalagi kita sebagai pecinta hewan, nggak hanya kita ya. Kita harap semua teman-teman juga mencintai hewan ya pastinya. Karena mereka juga makhluk hidup. Nggak boleh teman-teman. Ya. Hal kecil ini bisa jadi hal besar Mas Kevin. Mungkin awalnya iseng naruh botol, lama-lama kemakan dan akhirnya menyangkut kesehatan si hewan tersebut Mas Kevin. Jadi jangan dicontoh ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nggak boleh nyelipin gelas-gelas di lubang-lubang kandang, nggak boleh ya. Ada lagi nggak Mas Kevin? Kayaknya boleh nih Mas Kevin. Biar jadi edukasi buat teman-teman semua, termasuk buat saya juga Mas Kevin. Ya sebetulnya banyak sih ya. Banyak banget Banyak sampai bingung banget. ya Mas Kevin. Iya. Ya. Intinya taati aturan lah teman-teman ya. Oh Betul, sama Mas satu Kevin? lagi, Oh apalagi nih Mas Kevin nih? nggak boleh ngerokok di area hewan. Tuh ya. Nah smoking ya teman-teman ya. Di luar area hewan silakan mau merokok, tapi kalau untuk masuk ke dalam area hewan itu nggak boleh ngerokok sama sekali. Tapi ada aja. Banyak. Ya ampun ya. Kita udah bilangin maaf nggak boleh begini-begini, tetap ujungnya kita yang salah Nggak boleh. dimarahin. Ya sebenarnya Mas Kevin kalau ngomongin itu nggak hanya di area ini Mas Kevin. Dimanapun tuh nggak Dimanapun. boleh. Ya kalau memang mau merokok ya Mas Kevin tuh carilah tempatnya aja. Iya. Cari agak pojok sendirian aja Iya. dulu ya, jangan di tempat rame, jangankan di area hewan ya teman-temannya, mau di area umum juga nggak boleh Betul. sebenarnya ya, apalagi di area hewan yang jelas mereka tuh lebih sensitif nggak sih Mas Kevin? Lumayan dengan bau rokok itu kan sebetulnya ke penciuman mereka ngeganggu. Kan, bikin mereka panik dan sesak lah mungkin juga ya. Iya. Ya mirip kayak manusia lah ya Mas Sama. Kevin ya. Jadi kalau orang yang nggak bisa kena asap rokok, nyium asap rokok pasti ngap dan segala macam ya teman-teman ya. Oke kita lanjut nih Mas Kevin. Terkait hewan-hewan lagi Mas Iya. Kevin. Ada jam-jamnya nggak sih Mas Kevin dalam pemberian makan Mas Kevin? Ada dong. Oh ada jam-jamnya? Kayak orang nggak sehari 3 kali Mas Kevin? Kita sehari 2 kali. Oh sehari 2 kali ternyata teman-teman. Boleh jelasin nggak di jam berapa? Yang dan- udah pasti pagi sebelum kita buka. Oh pagi dikasih Pagi makan udah dulu. dikasih makan dulu. Hmm. Nah kalau siang sampai sore kita nggak kasih makan. Kenapa? Karena kan pengunjung biar kasih makan. Oh biar Kalau mereka kita juga kasih makan juga hewan-hewannya nggak ada yang mau makan. kenyang mereka Kenyang. Mas Kevin. Mager Mas Kevin. Soalnya Ya. pernah kejadian dulu Oh kenapa tuh Mas Kevin? pas lagi yang lebaran itu. Hmm. Karena pengunjung banyak. Hmm. Nah hewan-hewan tuh
dikasih makan terus kan. Betul. Dari pas kita jam buka sampai sore. Itu dikasih makan, ujungnya udah jam 3-an, itu hewan udah nggak mau makan. Karena kekenyangan. Iya, kekenyangan. Akhirnya nggak kemakan dong yang pengunjung bawa. Pengunjung marah-marah ke kita. Ya, betul ya Mas Kevin ya. Karena nggak ada interaksi Mas Kevin. Jadi memang sengaja di set sehari 2 kali. Iya. Itu kalau boleh di sore apa di malamnya tuh Mas Kevin biasanya? Pagi sama malam. Pagi sama Iya. malam. Oke, nah buat teman-teman tuh, jadi memang bukan tadi kan ada statement bilang bahwa cuma dikasih makan dari itu dong, enggak dong ya. Pastinya teman-teman di situ dikasih makan kalau bisa malah sehari 3 kali, tapi Iya. memang di set untuk biar saat teman-teman ngelakuin activity, teman-teman sama teman-teman ngelakuin aktivitas itu mereka interaksinya ada. Ada. Ya karena memang disengaja ya Mas Iya. Kevin ya, memang tapi tetap aman dong Mas Kevin Aman ya. banget. Sudah pasti dong ya. Oke, halo Intizen. Nah, Mas, kalau boleh tahu, ini tuh masuk kategori hewan apa sih, Mas? Ini rusa. Oh, ini rusa. Iya, Nah, rusa India. rusa India. Berarti memang asalnya dari mana nih? Dari India. Dari India. Oke. Ini ada namanya nggak sih, Mas? Nah, Kevin? yang ini lagi kita kasih makan ini namanya Zela. Namanya Zela. Tapi by the way, ini kok manja banget ya kayaknya. Ini mau udah jinak. Emang ini yang pertama kali di sini. Oh, ini pertama Iya. kali. Terus ini segini banyaknya, ini awalnya memang udah ambil banyak atau dari 2 terus akhirnya jadi Awalnya banyak? kita 4 ekor. Awalnya 4 Nah, ekor. pada lahiran di sini. Oh, karena sekalian Iya. ternakin. Ini udah pada gede-gede, ini sebetulnya anak-anaknya juga yang udah pada dewasa. Nah, ini kategori indukan atau gimana nih? Ini indukan. Oh, ini Memang badannya indukan. emang terlalu gede. Ezel. Ini kalau boleh tahu kira-kira kisaran usia berapa sih? Ini udah 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Namanya Zela. Namanya Zela. Namanya Zela. Emang makannya wortel, Mas? Wortel. Emang hobinya wortel kamu Zela, ya? Makanya dia mau sampai kapanpun dikasih makan nggak bakal kenyang. Nggak bakal kenyang. Oke. Oke. Zela kenyang. Udah, gantian ya Zela ya. Nah oke Mas, ini lanjutin nih Mas. Itu hewan merak nih Mas, dari mana sih asal? Merak ini ada dari India. Nah kalau Oh, yang sendiri- hijau, yang hijau yang Indonesia ya. Oh hijau dari Indonesia. Oke, berarti ini yang dari Indonesia punya nih Mas? Nah, ini yang luar. Ini dari luar, ini dari India punya. Bro. Iya. Nah ini juga sama, awalnya memang ngambil 2 doang atau langsung banyak? Kita merak tuh awalnya ada 3 atau 4 gitu loh. Awalnya 3 atau 4. Nah akhirnya dia Bertelur. bertelur. Nah, ini udah batch kedua Ini sebenarnya. udah batch kedua. Nah, Batch pertama. udah ditukar luar sama hewan biasa. lain. Nah kalau boleh tahu sekali bertelur itu dia berapa banyak sih kalau merak? Satu merak itu bisa 6 telur. 6 telur. Iya. Itu dalam setahun itu bisa berapa kali? Setahun bisa 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Sebenarnya, susah nggak sih Mas ngebudidaya merak terutama ya? Awalnya sih ya susah-susah gampang sih. Mhm. Iya. Tapi lama-lama ya sebetulnya kayak ayam juga. Oh kayak ayam, mirip-mirip sama ayam juga. Ini by the way gede banget nih. Ini kalau nggak salah burung unta kan Mas Iya, Kevin? benar. Ini kalau boleh tahu usia berapa Mas Kevin? Ini udah 3 tahunan lebih. Kurang lebih 3 tahun. Ini kategori dewasa atau masih anak-anak? Udah dewasa. Udah dewasa. Ini sepasang ya? Sepasang. Oke, dan ini belum punya anak nih, berarti? Belum bertelur. Belum bertelur. Nah, kalau boleh tahu kira-kira dia itu setahun atau berapa lama sih proses untuk atau nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini kira-kira makannya apa sih sebenarnya? Sebetulnya makanannya ya macam-macam ya. Macam-macam. Dia buah-buahan doyan, kayak sayuran juga bisa. Sayuran juga bisa. Kadang batu-batunya bisa dimakan itu. Batu-batu bisa dimakan, tapi nggak berbahaya tuh. Berbahaya sebenarnya. Berbahaya. Cuma makanya kita di sini kita nggak taruh batu, jadi pasir. Pasir. Sebenarnya habitat asli ya, bukannya di gunung pasir ya? Afrika juga sih. Afrika juga ya. Oke. Itu makan segalanya sampai bautnya dimakan. Semua dimakan. Makan Susah semua. nggak sih ngerawatnya? Nggak terlalu ya. Nggak terlalu susah ya, masih aman lah ya. Yang penting jangan kehujanan terus aja. Jangan hujan. Oh, dia justru malah nggak bisa. Kalau kehujanan, kering, hujan, ya sama lah semua unggas. Oh, demam atau gimana nih Mas Kevin? Ada penyakitnya sih. Oh, ada penyakitnya sendiri ya. Oke. Ini kurang, kalau boleh tahu kira-kira tingginya berapa sih? Kayaknya tinggi banget ya Mas Ini Kevin. masih bisa tinggi mentok di 2 meteran. Bisa 2 meter. lebih. Kayaknya ini udah 2 meter belum sih ya? Belum ya? Hampir. Hampir 2 meteran ya. Oke. Masih bisa tinggi dikit lagi. Masih bisa tinggi dikit lagi. Ini kasornya asli dari mana sih Mas Kevin? Asli Indonesia dong. Asli Indonesia? Iya.
Wah, luar biasa. Ini ada 2, ini laki-laki perempuan apa gimana Mas Kevin? Iya, betina sama jantan. Betina sama jantan, emang sepasang sengaja? Sepasang. Oke. Kita rata-rata hewan di sini udah pasti sepasang. Udah pasti sepasang. Karena ada niatnya untuk dibanyakin. Di budidaya lah ya, diternakin ya Mas Kevin ya. Oke, ini kira-kira umur berapa sih Mas Kevin? Yang dalam udah 2 tahunan, yang ini baru setahun kurang lebih. Ini setahun Iya. lebih, tapi gedenya hampir sama nih Mas Hampir Kevin. sama. Nah kalau boleh tahu kira-kira pakannya apa sih Mas Kevin? Pakan ini pur, terus kadang-kadang kasih pepaya juga. Oh bisa, berarti makan buah juga Buah bisa? juga. Oke ya. Nih buat netizen lihat, ini keren banget. Burung kasuari asli Indonesia ternyata ya. Tuh yang ditunggu-tunggu datang tuh di belakang. Pegang aja nggak apa-apa. Bener nih boleh? Bener, nggak apa-apa. Pegang lehernya. Tapi dia nggak bisa makan ini ya? Daun bisa. Oh, daun bisa? Ah, takut saya Mas Kevin. Nggak apa-apa. Kenapa? Mukanya lucu. Tapi ini kepanasan ya. Panas. Sini dua-duanya sini. Gede banget. Nggak boleh dekat-dekat. Ini kayaknya 2 meter nggak sih Mas Kevin? 2 meteran ada sih. Nah, buat para netizen, kalau mau nyoba, tapi ini aman ya Mas Kevin ya? Aman. Ini udah jinak kan? Jinak. Saya takut. Ini udah jinak ya? Jinak. Pegangin. Pegangnya. Tuh. Takut saya Bisa? Mas Kevin. Ya, Ya. aman ya? Halo. Ya maaf ya, kalau saya takut ya. Nah, jadi buat para netizen yang mau lihat burung unta, ini gede banget jujur. Ini kayaknya ada sih ya Mas Kevin, tingginya 2 meter ya Mas Kevin. Kurang dikit. Kurang dikit ya. Ini jinak ya pastinya ya. Oke, kamu mau ini? Siap. Boleh ya Mas Kevin ya kalau ini boleh? Oke. Wah, luar biasa nih netizen. Aman tapi Mas Kevin? Aman tuh, aman. Jangan ya. Kamu puasa dulu aja ya. Oke nih Mas Kevin nih. Kita lanjut nih Mas Kevin. Ini boleh jelasin nggak kecil, imut, dan gemas ini tuh sebenarnya apa sih? Ini musang rase. Musang rase. Jadi jangan tertipu dengan muka yang lucu. Ini sebenarnya galak. Muka yang lucu tapi galak nih teman-teman. Nah sebenarnya walaupun galak, nah makanya teman-teman dikasih jaring ini biar aman. Ingat nggak boleh ya. Nggak boleh masukin jari ke dalam. Kalau ada larangan jangan dilanggar ya. Jadi buat teman-teman yang ada beberapa tempat yang memang tidak boleh, terutama jarinya dimasukin ke dalam itu jangan dimasukin ya teman-teman ya. Nah kalau boleh tahu Mas Kevin ini makannya apa sih Mas Kevin? Dia makannya serangga. Terus kadang-kadang hewan-hewan kecil juga makan. Oke, serangga dan hewan kecil buah-buahan juga makan. Buah-buahan juga makan. Nah ini kategori dewasa atau masih anak-anak nih? Usia berapa sih Mas Kevin? Ini udah dewasa sih, kurang lebih setahun lebih sih. Kurang lebih setahun. Wah luar biasa. Nah buat teman-teman juga kayak yang enak, di sini juga udah ada penjelasan sebenarnya Mas Kevin ya. Terkait dari mana, bahkan makanan juga ada tuh, buah-buahan, hewan kecil juga serangga ya. Jadi secara informatif juga, semua udah lengkap teman-teman ya. Jadi enak banget, luar biasa. Masih keluarga musang. Masih keluarga musang kategorinya. Oke. Dadah ya. Jangan tertipu teman-teman ya. Walaupun imut, ini imut banget jujur ya. Tapi hati-hati ya. Ingat jangan masukin jari ke dalam. Oke, kita lanjut Mas Kevin. Ini kira-kira apa nih? Ini juga sama, gemes banget. Gemes, lucu-lucu, putih-putih. Kira-kira apa nih Mas Kevin? Ini sigung. Kategori sigung? Iya. Ini yang maaf agak yang bisa nyemprotin bau itu bukan sih Mas Kevin? Betul. Nah sebetulnya kadang-kadang orang bilang itu semprotan itu bilang kentutnya atau Betul. Sebetulnya dia ada keluarin cairan Khusus sebenarnya. Jadi memang itu mungkin itu untuk proteksi dia. Oh perlindungan dia di alam liar tuh buat perlindungan dia Mas Kevin. Iya. Nah ini ya putih-putih ini beda albino. Yang putih itu juga ada albinonya Mas Ada. Kevin. Oke luar biasa. Nah kalau boleh tahu ini kira-kira makannya apa sih Mas Kevin? Makanan serangga juga. Serangga juga. Ini sorry maaf saya boleh masukin ya? Boleh nggak apa-apa. Ini boleh aman. Oke, nah jadi buat teman-teman ada beberapa tempat yang memang boleh dimasukkan jarinya, tapi ada juga yang nggak boleh, ingat ya. Tapi tetap kita menganjurkan ya. Jangan. Betul, kalau bisa jangan ya. Biar aman ya, betul Mas Kevin ya. Betul. Oke Mas Kevin, kita lanjut nih Mas Kevin. Nah ini binturong. Ini yang sangat amat saya nantikan teman-teman. Ini udah gede banget, lucu. Ini boleh nggak? Boleh. Oh ini boleh. Ini tebel banget teman-teman. Ini namanya binturong ya Mas Kevin ya. Dan dia punya nama. Oh ini punya nama? Iya. Namanya si Gembul. Oh si Gembul, wah. Ya, ini lucu banget binturong. Ini lagi tidur atau apa Mas Kevin? Tidur, dia kan siang tidur. Oke, siang tidur, nocturnal ya betul. Jadi memang aktivitasnya malam hari ya Mas Kevin. Kenapa warnanya putih? Karena ini dari Jawa. Oh dari Jawa. Oh, jadi ada yang dari Jawa. Ada yang dari Sumatera. Namanya emang binturong. Ini kira-kira usia berapa Mas? Ini udah 3 tahunan. 3 tahunan. Ini dulu kita piara dari rumah juga dibawa ke sini. Oh ini awal Prian pribadi? Iya.
Wah, luar biasa teman-teman. Awalnya peliharaan pribadi, akhirnya dibawa ke sini. Iya. Wah, ini sepasang atau sendirian aja nih Mas Kevin? Ini dia lagi sendirian. Oh, lagi sendirian. Emang nggak ada pasangan apa gimana Mas Kevin? Belum dicariin Belum dicari. Sabar ya Bintur. Tadi sorry siapa namanya si Gembul? Sabar ya Gembul ya. Oke ya. Oke, thank you. Oke. Oh, ini saya takut sih Mas. Ya, lanjut. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi kan. Betul, ini sih jujur saya takut ya Mas Kevin. Ya, ini luar biasa nih. Nah, ini putih-putih, belang-belang. Wah, ini intizennya maaf nih Mas, saya bukannya gimana-gimana, takut saya intizen. Ini ngeri banget ini Mas Kevin. Tapi by the way ini jinak semua dong pasti. Sebetulnya kalau namanya ular kalau udah makan pasti jinak. Oh, karena memang mereka udah dikasih makan. Iya, kalau belum makan dia bisa bikin. Oh, jadi dipastikan dalam keadaan kenyang ya Iya. Mas Kevin ya, biar terisi perutnya. Nah, kalau betul ini ular apa sih kategori Ini ular? ular retik. Ush. Ini usia berapa Mas Kevin? Udah lama sih, udah di atas 4 tahunan. Kurang lebih 4 tahunan. Ini berat berapa? Ini gede banget nih yuk. Intizen by the way. Yang berat ini yang ini nih, yang berat. Ini yang putih, Sama yang ini yang hitam. yang hitam. Itu kira-kira berat tuh udah 90 kiloan 90 kilo. sampai 100. Wah, luar biasa. Beda ini udah Ini belum kita timbang berat. tapi Beda pernah ini nggak pernah bertelur dan segala macam? Belum pernah. Belum. Wah, biasanya kalau ular tuh kalau bertelur sekali banyak Mas Kevin. Iya. Luar biasa teman-teman. Mau masuk Mas Kevin? Jangan. Kalau saya berani. Saya nggak berani Mas Kevin. Jangan ya Mas Kevin ya. Oh, coba. Jangan dong Mas Kevin ya. Oke. Oke Mas Kevin, nah ini juga sama nih. Ih lucu. Ini boleh nggak? Saya nggak boleh ini. Kita tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan ya. Tapi Kita- kalau sama yang kenal dia gini. Bersentuhan dari luar boleh? Boleh. Wah lucunya. Ini namanya apa Mas Kevin? Ini meerkat. Meerkat? Iya. Oh ini Ini punya namanya nama, ini lagi manjat nih, namanya Timon. Timon. Yang bawah si Timon. Timon sama Timun. Timon. Ya ampun. Sama satu lagi ini belum ada namanya, yang ada gemuk. Yang tadi gemuk. Baru digabungin mereka. Oh, ini usia berapa Mas Kevin? Ini udah lama juga sih, udah 2,5 tahun. Kurang lebih 2,5 tahun. Hampir 3 tahun. Piara dari bayi. Wah, beli dari bayi. Wah, Dulu tidurnya juga di kamar nih. Oh, dulu tinggal di kamar. Halo, ini jinak banget nih kayaknya Mas Kevin. Timon. Timon. Nah, ini kalau ini makanannya apa sih Mas Kevin? Ini serangga udah pasti. Oh, ini pasti serangga. Terus jagung dia juga suka. Tuh lihat kalau Ih. tiduran. Tidurannya lucu banget. Tuh Indizen, lihat Indizen. Tidurannya ya ampun. Itu dia sengaja tiduran apa gimana? Kayak tiduran. Ya, Suka tiduran gitu. Nggak apa mau pegang gitu. tapi dia nggak gigit ya? Aman ya? Tapi ya tetap kita mengajarkan jangan masukin tangan. Betul. Ya, jadi buat teman-teman kadang jangan tertipu sama bentuk, betul nggak Mas Kevin? Betul. Walaupun, lihat tuh teman, walaupun lucu dan segala macam, tapi hati-hati. Tetap harus hati-hati. Nggak boleh masukin tangan ke dalam. Karena kan kita gemes Mas Kevin. Kayak tuh dia nih kayak ngajak. Bawaannya pengen masukin aja, jangan ya. Tapi sejauh ini sih kalau kita masuk sih sekarang aman. Masih aman ya. Tapi kalau sih jangan lah ya Mas Kevin ya. Halo, dadah. Dia sukanya ngulek. Oke. Ini masuknya musang juga. Ini musang. Wah, ini nih luar biasa Mas Kevin. Tapi by the way Mas Kevin galak-galak tapi mukanya lucu-lucu banget Mas Kevin. Ya itu menipu. Ini intizennya jujur ini semua muka, bentuk, warna itu lucu-lucu banget. Tapi hati-hati ya, ada yang beberapa yang galak juga. Ini rasanya sama yang ini masih galak perlu lebih. Oh, masih gerakan yang ini. Dia memakan daging atau gimana? Daging. Oh, dia makan daging apa? Makanya gitu, jangan ketipu sama bentukannya ya teman-teman. Oh, jangan. Ya. Halo, ini ada namanya nggak Mas Kevin? Dia belum punya nama. Oh, belum punya nama. Kita kenal Ini lagi. belum punya nama. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah yang lagi tidur, ini rakun kita yang paling lama di sini. Dari ini belum buka. Tuh teman-teman, ini kita ada rakun Lagi tuh. tidur. Ini albino kategorinya. Bukan. Sebenarnya bukan bilangnya albino. Ada krem apa gitu namanya. Oh, jadi memang dia ada yang warnanya kayak albino gini ya Iya. Mas Kevin ya. Oke, jadi ini sendiri aja nih Mas Kevin. Ini gitu. Oh, ini jinak. Cuman emang lagi tidur Lagi aja. tidur. Ya ampun. Ya. Coba ya, itu namanya hewan. Tidurnya lucu banget Nggak Mas boleh Kevin. masukin tangan. Oh, tetap nggak boleh. Betul ya. Kita tidak menganjurkan. Ini tidak menjurkan teman-teman ya. Kalau bisa jangan lah. Ini namanya Nobi. Oh, ini namanya Nobi. Kalau ini punya nama Mas Kevin. Oh ini si endut. Mana dia? Mana tuh? Ngumpet tidur juga. Karena Ini yang normal ya. oh, ini normalnya. Warnanya normal. Mungkin karena rata-rata hewan nokturnal, jadi siang itu pada tidur ya Mas Kevin. Betul. Nah, jadi buat teman-teman jangan aneh-aneh, jangan mikir kayak pada berbaring ya, karena memang punya tidur.
Sama kalau mereka lagi tidur jangan dipaksa digedor-gedor. Betul, jangan digedor-gedor. Ah, betul banget Mas Kevin. Jadi nggak boleh, ingat ya. Cukup liatin aja tuh. Betul. Ya. Oke Mas Kevin. Nah, ini by the way Mas Kevin, di sebelah kita ada apa nih Mas Kevin? Ini burung terbesar kedua. Ini Zen, kapan lagi kita aja. bisa nyentuh ginian? Ya. Ini ada nama juga? Ini belum kita kasih nama. Belum kita kasih nama. Kita selalu panggilnya si Emu. Si Emu. Karena namanya udah lucu. Iya sih, namanya juga udah Emo teman-teman. Emo ya? Ini usia berapa Mas Kevin kalau boleh tahu? Ini belum ada setahun. Belum pernah tapi udah segede gini. Iya. Ini masih bisa lebih gede lagi nggak? Masih bisa Wah, luar biasa Pegang teman-teman. mukanya nggak apa-apa. Halo Emo ya. Dia mau diunyeng-unyeng juga diem. Jadi emang jinak banget teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin kalau untuk hewan-hewan yang dikeluarin gini itu udah pasti jinak banget. Jinak semua. Jadi udah aman. Jadi buat teman-teman yang mau yang dewasa ataupun anak-anak itu dua-duanya juga aman. Iya. Ya. Jadi bebas. Tapi ingat ya jangan disakiti. jangan disakiti ya, nggak boleh ya. Nih dilembut, dilus-lus ya teman-teman ya. Lanjut. Oke ya. Sambil kita lanjut nih teman-teman ya, salah satunya. Nah, untuk area-area gini kan otomatis yang namanya suara itu pasti ada nih Mas Iya. Kevin. Nah, buat teman-teman yang memang terutama pelaku usaha ya teman-teman. Di sini juga kita bisa melakukan namanya uji kebisingan Mas Kevin. Betul. Nah, uji kebisingan ini salah satunya adalah tujuannya untuk memantau dari segi kebisingan ya Mas Oke. Kevin. Jadi biar hewannya juga terjaga, terus lingkungan hidup di sekitar juga terjaga. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan uji lingkungan terutama di bagian kebisingan itu boleh banget. Ya, Mas Kevin. Oke, siap. Kita lanjut ya teman-teman yuk. Oke, ini kita lanjut teman-teman. Ini merak hijau yang tadi asli Indonesia Mas Kevin. Iya. Ini warnanya cantik banget Mas Kevin. Betul. Ini hijaunya hijau kayak diamond ya Mas Kevin. Hijaunya bener nyala banget nih. Iya, nyala banget. Ini dewasa atau gimana Mas Kevin? Dewasa. Wah, ini makannya apa Mas Kevin? Serangga juga. Oh, serangga juga ya. Bijian juga makan, buah-buahan juga makan. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi ini dia memang dari lahir tuh warnanya udah hijau. Udah hijau. Wah, luar biasa. Itu di kepala Kalau baru lahirnya kayak anak ayam sih sama. kayak anak ayam. Ini kira-kira udah usia berapa Mas? Udah 2 tahunan. Kurang lebih 2 tahunan. Wah, luar biasa. Nah, ini saya penasaran nih Mas Kevin. Ini warnanya biru. Birunya cantik banget, palanya merah. Ini apa Mas Kevin? Burung mandar. Ini burung. Iya. Tapi bisa terbang Mas Kevin. Bisa, tapi nggak bisa terlalu jauh lah. Burung mandar ini saya pertama kali lihat nih teman-teman. Warnanya biru, palanya merah. Ini makannya apa nih Mas Kevin? Sama kayak sih buah-buahan juga. buah-buahan juga sama. Ya, tapi rata-rata Bijian, ya burung-burung rata-rata sama sih. sama ya. Oke. Oke, ini keren banget. Yuk, lanjut Mas Kevin. Oke. Ini ada burung bayan. Ini ada, ini burung. Ini mirip Ini burung asli- beo nggak sih Mas ini Kevin? asli Indonesia. Bayan sih, bukan beo. Bayan ya Iya. teman-teman ya. Ini burung bayan teman-teman, warnanya cakep banget teman-teman. Ini warnanya ada merah, biru, hijau. Emang bawaan dari lahir udah begitu Mas Kevin? Iya. Atau warnanya timbul sendiri atau gimana? Udah kayak gini. Udah kayak gini. Ini warna cantik banget sih jujur ya. Ini Ini juga piara dari kecil. Kayak jadi kecil juga. Iya. Ini bisa ngomong nggak sih kayak burung? Dia nggak bayan? bisa kok. Oh, dia nggak bisa kalau yang ini. Oke, ini keren Sih banget. jago sih dia. Jagonya teriak. Kalau ngomong tuh ya, kalau ngomong belum. Itu Jagonya teriak. lah, tadi yang teriak. Mana yang mana? Tuh, ngumpet. Oh, tuh di ujung tuh dia tuh. Ya, ini juga Nah, iya. iya. Ya. Nah, kalau ini yellow crown. Yellow crown. Oh, karena Ini nyumpet belakang. yang hijau itu ya di ujung ya. Iya. Nah, intinya sebenarnya kalau kita ngomongin burung ini burungnya banyak banget, dan yang kedua ini warnanya cantik-cantik banget jujur. Ya, ada merah, biru, kuning. Makanya Ini nyesel lagi kalau nggak jumpet kesini. Ya, ini apa lagi nih Mas Kevin? Ini yellow head. Yang benar full kuning. Nah, ini yellow head tadi yellow crown ya Mas. Iya. Ya. Ini wajahnya kepalanya full kuning nih teman-teman. Emang nggak tahu dia lagi. Ini lagi di mana nih dia? Kayaknya Di lagi mana nih? nyumpet dia. Lagi ngumpet nih teman-teman nih. Saking ngumpetnya sampai nggak ketahuan nih teman-teman ada di mana. Kayaknya di dalam. Oh, di dalam ya. Karena memang mungkin jam-jamnya tidur saja nggak sih dia Mas Kevin? Bisa jadi. Bisa jadi ya, karena ingat ya kita sama mereka beda jam tidurnya. Kalau kita jam segini lagi kerja betul nggak Mas Kevin? Betul. Kalau mereka lagi tidur teman-teman ya. Kalau ini iguana biasa lah. Nah, kalau ini iguana nih teman-teman. Yang hijau, ada merah. Ini gede banget Mas Kevin. Iya. Dia bisa lebih gede lagi nggak sebenarnya? Bisa. Oh, luar biasa. Tapi ini kategori yang Iguana sebetulnya umurnya lumayan panjang juga ya dengar-dengar. lumayan panjang ya. Wah, teman-teman ini keren banget sih. Ini warnanya emang beda-beda bagaimana Mas Kevin? Beda. Ini yang hijau, nah ini yang merah. Masih Ada- jenis yang sama atau memang cuma beda warna doang? Beda warna. Beda warna doang.
Tapi ini di foto yang biru ada biru juga. Ada biru juga. Cuma lagi nggak tahu kemana. Biru, nah tuh yang biru tuh. Oh iya teman-teman, bayangin teman-teman ya, iguana aja ada biru, hijau, sama merah. Tapi ini lagi pada ganti kulit ya, jadi warnanya jadi hijau. Oh mereka juga ganti kulit ya Mas Kevin ya? Wah luar biasa ya. Ini kategori yang bahaya nggak Mas Kevin? Kalau Sebetulnya ya ngomong-ngomong jinak, ngomong bahaya kadang-kadang ya bahaya juga. Tergantung handlingnya. betul, makanya nggak boleh lah ya. Buat teman-teman jangan masukin tangannya ya ke dalam, kita nggak ngajuin deh Mas Kevin, jangan Iya, jangan. Ya, udah nikmatin aja. Ya, teman-teman cukup direkam di videonya juga udah asik banget Mas Kevin. Iya. Ya, ini juga emang sih kadang Mas Kevin gemes banget Mas Kevin. Bawaannya pengen megang ya. Iya bener, kalau teman-teman makanya datang langsung ke Jasmine Park. Ini pasti teman-teman juga bakal gemes banget. Udah warnanya cakep-cakep, bentukannya juga lucu-lucu. Tuh teman-teman ya. Kalau ini yang pawangnya nggak apa-apa. Kalau saya mah Tapi kadang-kadang juga takut juga sih. karena kadang buat kitanya sendiri juga biar kitanya juga aman, sama hewannya juga biar nggak stres. Betul nggak Mas Kevin? Karena teman-teman juga harus paham ya, kalau hewan juga kalau sering-sering di interaksi yang enggak, mereka juga bisa stres nggak Mas Kevin? Bisa stres, jadi jangan ya. Oke Mas Kevin, kita lanjut nih Mas Kevin ya. Ini yellow nap. Nah ini lucu banget nih. Ini burung ya, pokoknya dari 3 ini tadi yang burungnya ini Amazon. Ini Amazon semua ya. Berarti ini burung luar negeri nggak Mas Kevin? Betul. Ya. Lagi nyumpet kemana? Ini burung bule teman-teman ya, dari luar negeri, semua dari Amazon ya Mas Kevin. Waktu tadi ya gitu. Yellow. Oh iya, Yellow head. yellow headnya tuh teman-teman ya. Ini truk-truk mulu. Mereka sedang teriak-teriak teman-teman ya. Oke Mas Kevin. Nah ini apa nih Mas Kevin? Golden Pisa. Lucu banget bentukannya Mas Kevin. Ini kayak ayam sih Mas. Ya mau teman-teman. Ya ini warnanya beraneka ragam banget Mas Kevin, kayak pelangi Dari teman-teman. China. Oh ini dari China langsung. Wah ini keren banget. Kepalanya kuning, badannya biru, merah, warna-warni banget Mas Kevin. Ini usia berapa Mas Kevin? Ini udah lama juga sih, udah lama lebih. Oh udah setahunan ya Mas 2 Kevin. tahun lah hampir. Hampir 2 tahun. Wah luar biasa. Itu buat telur bukan sih Mas Kevin? Betelor dong. Wah teman-teman ini kita bisa ngeliat langsung teman-teman. Nanti itu bisa dilihatin aja teman-teman, itu telur. Jadi dia sekali betelor tuh berapa sih? 4-5. Bisa 4-5. Wah luar biasa. Lagi Ya betelor. kayak ayam lah. Oke, ayam ya. Karena memang masih seperti Iya, dengan masih ayam ya, betul. Cuman warnanya cantik. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Ini juga sama. Ini kategori ayam juga bukan Mas? Sama. Oh, ini Pisang masih juga. kategori ayam. Tapi warnanya bagus-bagus banget ya. Ada yang lebih bagus di sana nanti. Katanya ada yang lebih bagus. Ini aja udah bagus banget. Saya jadi penasaran ya, Mas Kevin. Ini masih keluarga-keluarga ini kadal-kadalan. Tuh, teman-teman, dia lagi mandi. Ya, ini kita ada yang namanya Rock monitor. rock monitor, teman-teman. Ini gede banget sih by the way. Masih belum terlalu gede sih. Wah, katanya ini belum terlalu gede. Saya Masih nggak bisa bayang. gede lagi. Masih bisa gede lagi. Nih teman-teman ini. Tapi ini juga sebenarnya udah jinak semua. Tapi kembali lagi ya, Jinak. Kevin, ini jangan dimasukin ya teman-teman ya. Ingat, kita akan Bahaya. selalu educate berkali-kali, jangan masukin tangan ke dalam ya. Cukup menikmati dari luar aja, itu juga udah cukup. Kalau yang ada kandangnya yang penting jangan masukin tangan aja. Betul, makanya dikandangin, betul nggak Mas Kevin? Kalau yang jinak dan aman udah pasti sama Jasmine Park dikeluarin, betul nggak? Kayak tadi tuh kayak burung, kita bisa interaksi langsung. Kayak teman-teman. rusa. Kayak rusa itu bisa ya. Ini masih pisan-pisanan. Nih, ya. Ih lucu-lucu banget Mas Kevin. Ini bedanya apa sama yang tadi Mas Kevin? Ya Ini apa yang Cina tadi? beda warna doang. Oh beda warna Sama. doang ya. Ini warnanya cakep banget teman-teman. Oke, Ini wah cakep nih. ini sih ekornya aja tuh udah memampangkan nyata bahwa dia cantik banget sih teman-teman. Ini baru dari ekor doang ya. Ini kalian bayangin tuh, ekornya doang udah kayak gitu. Ini kategori burung atau ayam nih Mas? Masih sama. Masih ayam. Ayam apa yang kayak gini teman-teman ya? Ini ayamnya luar biasa teman-teman. Ini Ini warnanya. lady vision. Ya ampun, lady vision teman-teman. Tapi emang namanya lady atau memang dia perempuan nih? Jenisnya sih. Oh jenisnya, mentang-mentang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih teman-teman netizen. Nah ini sebenarnya saya bingung nih, karena buat saya sendiri bentukannya sama aja Mas ya. Iya. Saya bingung. Ini boleh jelasin nggak Mas ya? Ini kakak tua apa nih? Karena banyak banget. Ini laser. Oke, yang ini Itu laser. kakak paling kecil. Betul. Tapi ini udah kategori dewasa atau memang masih kecil? Dewasa. Oh memang ukurannya lebih kecil. Kecil. Oke, jadi memang mentok di segini-gini Iya. aja. Wah luar biasa teman-teman. Karena memang ukurannya lebih kecil ya. Nah kalau yang ini Mas Kevin? Oh yang sebelah Melkan. Oke, kok warnanya warna agak pink. Ah betul. Gitu. Baru saya mau ngomong gitu, jadi warnanya agak pink-pink nih, lucu banget. Melkan, ini Triton. Wah gila, ini ada mahkota kuning di atasnya teman-teman, ini keren banget sih. Nah ini bisa ngomong nggak sih Mas Kevin? Yang bisa ngomong yang si ini, si Snowy. Emang khusus spesies yang itu aja atau memang Enggak, itu sebetulnya dari awal
tergantung kita ngelatihnya. Oh, berarti sebenarnya pada dasarnya semua itu bisa ngomong Mas Iya, Kevin? bisa ngomong. Oke. Kalau ini kadang ngomong juga nggak jelas. Mereka ngomong karena sudah nggak jelas teman-teman ya. Kitanya sebenarnya nggak ngerti bukan merekanya. Kita nggak boleh nyalain mereka Mas Kevin. Ya. Yang benar paling jinak ini, Oke, ini yang paling jinak Mas Kevin. si Snowy. Snowing namanya. Snowy. Tuh teman-teman, mungkin karena sama yang punyanya teman-teman ya. Nggak apa-apa, jinak kok. Oh jinak teman-teman, Jinak sama ini siapa aman ya. Tapi kembali lagi ya, kalau teman-teman mau interaksi lebih baik tanya petugasnya aja, biar aman ya. Dia dua bersaudara. Oh, dia bersaudara. Si Snowy, yang Snow ada di dalam. Ya ampun, ini kata cewek cowok Mas Kevin, tau nggak? Ini cowok juga. Cowok juga Iya. teman-teman ya. Nah, Halo. Dulu kecilnya diempengin. Tuh, ya. Karena binatang ternyata juga bisa bonding ke kita Mas Kevin ya. Ya kembali lagi teman-teman, makanya kalau kita sayang sama binatang ya, binatang juga bakal sayang sama kita teman-teman. Ya itu udah pasti ya. Nah ini apa nih Mas Kevin nih? Kalau Ini udah kecil-kecil, warna-warni. udah paling tua dia di sini. Oh itu paling tua. Wah, lu umur berapa Mas Kevin? Ini dari zaman di rumah udah ada 7 tahunan lebih kali. Ini akam sih. Ini namanya si Koneng. Oh ini koneng. Ah Sunda, orang Sunda berarti Mas Kevin. Tuh Loh, ketawa. dia ketawa. Bisa begitu. Neng, Tipio. Koneng. Biasa kadang suka dibawa-bawa, nggak terbang. Wih, cakep banget suaranya teman-teman ya. Halo. Dia bisa ngomong I love you. Coba, I love you. Snowy, I love you. Snowy. Mungkin dia kaget Mas Kevin, ini siapa ya? Nanti kita Kita bawelnya sore. Oh sore. Tuh ternyata teman-teman hewan juga ada jam-jamnya kalau bawel ya. Tuh, Halo. halo. Snowy. Oke, nanti mungkin Snowy-nya lagi ngaso ya. Karena udah jam berapa nih? Kita udah agak siang ya. Mungkin siang. mereka iya betul ya. Karena cuacanya juga agak lumayan ya. Oke, Lumayan kita lanjut panas. Mas Kevin. Nah, ini Mas Kevin, Ya. by the way, saya lihat di sebelah kiri teman-teman. Ini kecil-kecil nih apa nih? Ini buaya caiman. Tuh, buaya Cayman. kecil. Tadinya saya pikir awalnya patung Mas Kevin, karena diem, nggak gerak sama sekali kayak ternyata buaya ya Mas Iya, Kevin. buaya. Ini by the way teman-teman, ini udah ada larangan ya, dilarang memasukkan water dan sayuran. Jadi nggak boleh Mas Kevin. Karena buaya makannya daging. Tuh, tapi emang ada Mas Kevin. Tuh, nggak boleh teman-teman. Karena teman-teman juga harus tahu ya, buayanya bukan buaya ini ya teman-teman ya, dia pemakan daging ya pastinya. Jadi tolong Bukan buaya kan? betul jangan. Kalau saya pemakan Mas Kevin ya. Saya pemakannya beda ya teman-teman ya. Mungkin ini saudara saya Mas Kevin ya. Ya, oke ini keren banget sih ya. Ini usia berapa Mas Kevin kalau boleh tahu? Ini udah lama juga sih. Udah 3 tahunan. Ini kurang lebih 3 tahun. Iya. Tapi emang ini bisa lebih gede lagi atau Ada yang masih- satu udah 5 tahun lebih. Tapi emang ukuran segede gitu. Begini aja. Wah ini kategori buaya terkecil nggak sih Mas? Tapi emang paling kecil. Oh ini buaya paling kecil teman-teman. Karena buaya kan biasanya gede-gede banget nih. Iya. Ya kan? Tapi ini by the way berarti bahaya kan sebenarnya Mas Kevin? Bahaya banget. Tuh ingat ya nggak boleh iseng. Ketemu coba deh. Ya, oke jangan dong. Ya. Hai. Wah. Ini sih kita biasanya ngeliatnya di kalender doang nggak sih? Oh ini sama ya? Oh beda ya? Ini sama satu kan. Ini Amazon juga. Yang bagus yang ini. Iya. Nah, ini Paruhnya. lokalnya. Julang Mas. Tapi sama satu jenis. Bedanya Beda. lokal ini dari Amazonnya. Beda jenis sih sebetulnya. Cuman ya tukan juga masuknya. Oke, nah nih teman-teman ini keren banget nih. Biasanya sih kalau saya teman-teman lihatnya di kalender ya. Jujur aja Mas Kevin, kalender toko emas gitu ya Mas Kevin ya. Nih buat teman-teman ini kategori jenis apa nih Mas? Ini Python Pipe Gen, jadi Python Pipe lipagenetik. Oke, Dia tuh udah campuran semua ular. semua ular. Misal Python sama Molurus. Piton sama mau lurus. Ya, Ini usia berapa? ini usianya itu baru berapa bulan ya? Sekitar 4 bulanan. Sekitar 4 bulan. Tapi ini aman kan Mas? Aman. Saya nggak dipatok dong. Ya. Bentar lagi paling. Jangan dong. Ya. Ini jinak ya pastinya ya. Cina Ini bisa lebih gede lagi nggak? bisa di ukurannya bisa seperti yang di depan. Oh yang gede itu? Ya, bisa Wah. seperti itu. Itu sih gede banget. Ini Ya. ukuran, ini baru 3 bulan. Ya, Ini itu makannya baru apa nih by the way? Biasanya saya kasih pencit atau tikus. Pencit itu tikus putih. Ya, tikus putih. Oh tikus putih Ya. ya teman-teman, makanya bukan makan saya ya, jangan mesti ya. Jangan dong ya. Ini lagi istirahat atau gimana Mas? Ini anteng banget by the way. Biasanya itu ya kalau biasanya kayak apa ya? Tidur. Nyantai di pohon gitu. Oke, ini Ya. berarti
Oh, saya dianggap pohon. Ya, anggap pohon. Pohon. Ya, betul ya. Ini bukan perempuan kan? Kalau ini ya perempuan. Oh, pantesan. Iya, ular ketemu buaya mah cocok Iya. ya Mas ya. Iya, betul ya. Cocok ini, pada utang sama cowok mah ya. Oke Mas, boleh diambil Mas, saya Iya. takut by the way teman-teman ya. Waduh, tapi tenang ya, berarti kalau ular-ular yang di show itu berarti udah aman. Aman Iya, semua. Oke, tenang. Ada yang berbisa. Tuh, udah ada zookeeper juga. Ya nanti kalau mau nyari ular-ular, cari aja ke sebelah nih. Cari Masnya ya, langsung aja cari. Oke Mas, thank you Mas ya, thank you Mas, thank you. Ini kelinci bukan sih Mas? Bukan. Ini karena by the way bentukannya lucu banget nih Mas. Tapi nggak ada ekornya ya? Kayak kelinci, kayak kancil. Betul, kayak kelinci kayak aja. Saya pertama kali lihat sih Mas. Saya jujur belum pernah lihat. Ini apa sih Mas? Ini Patagonia Mara yang lagi tidur ya. Ini lagi tidur. Ini itu kakinya panjang banget Mas. Panjang emang. Wah luar biasa sih ya. Oke, kita lanjut Mas Ini ya. ada kapibara bro. Oh, ya ampun. Ternyata jujur teman-teman dia diam-diam ngumpet, saya ketipu nih. Ternyata ada kapibara di bawah. Halo, ya ampun, lucu banget tuh. Kadang-kadang Ya. pakai wortel bisa dipancing. Oh bisa, pakai wortel. Coba. Ya. Pinjam wortel. Ini ada namanya nggak Mas Kevin? Oh, kita belum kasih nama. Oh belum kasih nama. Kadang mau, kadang enggak. Mungkin karena lagi cuaca Mas Kevin. Sama kayak sini kapibara. Tapi Nggak apa-apa, dia lagi capek teman-teman. ini cowok. Iya, oh dia yang cowok. Iya. Oh mungkin nggak, karena nggak mau dipanggil sama yang cowok Mas Kevin. Mungkin nanti kalau dipanggil sama yang cewek mau ya Mas Kevin ya. Ini kenapa dipisah karena yang ceweknya lagi hamil kan. Oh. Biar nggak campur. Biar nggak campur Mas Kevin. Oh sebenarnya dia sepasang. Sepasang. Oh tapi dia sama Patagonia ini aman, akur. Mereka si kapibara tuh hewan pengerat sebenarnya. Oh, Bisa masih masuk mobil jenis binatang lah. aman. Oke. Karena kalem juga ya Mas Kalem. sebenarnya. Oke. Jadi masih aman ya walaupun dicampur juga Mas ya. Iya. Nah, yang Oh. sebelahnya yang cewek nih. Mana? Oh ini. Sebelahnya lagi. Sorry. Oh sebelahnya lagi. Ini kucing-kucingan, kucing bengal. Nah mana nih kucingnya nih? Kebetulan saya tuh Ini pecinta kucing Mas Kevin. Ya, saya suka banget dengan Di kucing. bawah. Cuman wah ini sih beda ras ya teman-teman ya. Ini bengal ya Mas. Iya. Ini awalnya emang dari 2 apa gimana? Ya? Ini banyak banget. Kita ada beli juga. Oh ada beli juga ya. Ini lucu banget nih. Karena belum kesampaian piara leopard semuanya, jadi kita piaranya ini. Yang mirip-mirip dulu Mas Kevin. Mirip-mirip Ya, dulu. ini lucu banget sih. Nanti kalau mau bisa adopt boleh lah Mas. Cuma nggak tahu ya bisa ngasih makan apa enggak ya. Bisa. Nah ini yang ceweknya. Nah, ini yang ceweknya teman-teman. Ini lagi hamil Mas Kevin. Iya. Oh ini lagi hamil. Ini usia berapa Mas Kevin? Tahu nggak? Ini kita udah dari awal ini belum buka, Jasmine. Dari udah 3 tahunan lah. Kurang lebih 3 tahun. Wah luar biasa. Kurang lebih 3 Dari pas tahun. masuk masih kecil. Nah ini dia hamil pertama apa sebelumnya udah pernah? Ini hamil kedua. Yang Hamil pertama keguguran ya. Wah semangat ya. Ada namanya nggak? Belum ada nama. Belum ada namanya. Nah biasanya Kita kalau kalau kapibara ya udah karena udah namanya udah lucu, kita panggilnya Kapi. bener juga sih. Kadang nama aslinya aja tuh udah lucu. Kapibara ya. Jadi ya udah. Nah ini biasanya kalau sekali lahiran tuh 1, 2 atau berapa sih Mas? Kurang tahu ya, kayaknya 1 deh. Kayaknya 1 ya, rata-rata 1 ya. Semangat ya kamu kapibara ya. Lucunya. Jadi dia memang biasanya kalau siang tuh rata tidur-tiduran. ya, Mas, ya? Tidur. Kan nocturnal ya rata-rata ya. Iya rata-rata nocturnal. Termasuk dia juga. Dia sih kadang-kadang siang aktif juga, jalan-jalan kadang-kadang. Mungkin Kalau karena kebanyakan emang diem, kebanyakan lagi diem ya. Ya, ini keberatan badan kali ya. betul ya. Sama kayak kita dong, Mas. Ya, kita kadang juga kalau keberatan badan agak capek ya, Iya. teman-teman ya. Ini kucing juga. Ini musang. Oh, ini musang. Ini sepasang, namanya kentung sama kenting. Kentung sama kenting. Halo, halo. Nanti anaknya ada di depan tuh, ada 2. Oh, jadi udah pernah punya anak? Oh, udah. Ini lagi dipisah mana kesengaja tuh gimana? Emang anaknya kita kalau misal udah umur 2 minggu, Hmm. kita pisahin. Harus Dia dipisah. nggak galak. Oh, ya enggak? Dia atau anaknya? Anaknya. Oh. Nanti misal kayak 2 minggu nggak pisahin tuh, nanti pas udah gede galak ya. Oh, dia harus dipisahin justru. Kentung, Ini lucu banget sih teman-teman. Namanya ini kentung. jinak sebenarnya. Oh, jinak. Hmm. Umur berapa nih, Mas? Udah lama juga ya. Emang sebelum ini buka. Udah ada juga. Wah, ternyata banyak yang sebelum ini buka udah ada ya. Udah. Karena memang awalnya tuh rata-rata dari hewan pribadi ya, Mas ya. Iya. Mulai dari hobi, akhirnya aja udah bikinlah mini zoo. Iya. namanya. Ya, ini luar biasa. Landak. Ini landak. Anaknya lagi bobo, teman-teman. Karena ya wajar juga ya, Mas ya. Karena lagi jam siang ya. Kita juga kalau bisa bobo sih, Mas. Ya. Ini Lagi apalagi pada tidur. Nah, Si ini rakun. sih rakun lucu banget. Ini teman-teman. rakun masih remaja. Tidurnya sih lucu banget ya. Ini masih remaja nih. Ini sepasang juga. Sepasang. Ini si Kudi sama Smoothies namanya. Kudi sama smoothies. Kudi. Kudi. Wah, halo Kudi. Ini yang kayak cakep si Smoothies, yang itu Kudi. Ini sepasang kan? Cewek cowok. Iya.
Ya ampun ya. Oh iya teman-teman, nah kalau binatangnya lagi tiduran kayak gini, alangkah baiknya ya udah ya Mas ya. Kita menikmati Jangan aja. diganggu. Betul, jangan digedor-gedor, jangan diganggu, kasihan teman-teman ya. Takut stres ya. Kita juga nikmatin gini juga udah cukup banget. Ya jadi kita harus lah ya sama binatang ya. Oke teman-teman. Nah ini nih, ini depannya tikus nih Mas. Ini tikus terbesar. Tikus terbesar Nutria. teman-teman. Tapi sebenarnya bentukannya lucu sih Mas. Iya. Ya orang kalau bikin tikus kan kayak bentukannya gimana. Ini kayak kapibara juga mirip. Iya sih, mirip kapibara, cuman ekornya aja. Iya. Mas. Iya ya. Ini gede banget. Ini albino kategorinya tuh gimana? Ada yang Atau albino, ada yang albino, ada yang biasa. Oh, ih, nih teman-teman nih. Lihat lagi. Saya disamperin sama dia nih teman-teman. Nah ini kategori sebenarnya jinak kan Mas? Ini yang rada galak sedikit. Ini ada galak. Nah. Kalau tadi yang di depan itu benar-benar bondingan kita, makanya rada jinak. Ada jinak. Baik lagi ya. Penampilan menipu ya Mas ya. Betul. Walaupun terkesan lihat tuh, dia menggoda kayak ibarat kata kayak sentuh saya, tapi ingat jangan kalau bisa ya. Cukup gini aja dadah, halo. Gigitnya sakit loh. Oh gigit sakit ya. Makanya jangan ya. Jangan masukin jari ya, nggak boleh ya teman-teman. Iya, dadah aja. Ini makannya apa Mas? Kuaci doyan. Kuaci juga doyan. Juga doyan. Udah kayak kita ya, kuaci juga doyan ya. Dia pengen suka buah pir. Buah pir, oke. Oke nih Mas. Nah ini kebetulan kan saya tahu ini binturong Mas. Cuman yang saya bingung, ini kenapa ada dua warna ya? Ada dua warna. Betul nih, ini kenapa ini bedanya kiri sama kanan nih apa? Oke, perbedaannya kalau yang rada putih, itu binturong Jawa. Yang putih Jawa. Sebelah sini kanan. Oke. Putihnya dia lebih banyak. Betul. Kalau yang hitam full, itu ya Sumatera. Sumatera ini bukan rasis kan Mas ya? Bukan, karena memang memang aslinya dari Sumatera. Wah luar biasa. Jadi memang sebenarnya ada yang dari Jawa dan dari Sumatera. Wah ini, tapi kalau secara perawatan dan segala macam nggak ada bedanya pasti. Nggak ada beda sama. Cuma beda dari warna aja. Beda warna doang. Tapi kalau dia disatuin akur nggak sih Mas sebenarnya? Apa memang beda budak? Kalau nggak terbiasa dicampur, pasti bisa berantem. Bisa berantem. Karena ini kenapa dua-dua emang udah akurnya berdua. Oh dari kecil gitu? Iya. Harus dibonding dari kecil? Iya. Oh Ini berdua. gitu, teman-teman. Nah ini juga binturong juga Binturong nih, Mas. juga. Ini remaja lah. Ini remaja. Hitungannya. Sama yang tadi itu masih satu ras berarti sama yang Jawa. Iya. Ini masih ras Jawa. Ini jinak banget kebetulan Mas. Ini emang paling jinak. Sekarang sebenarnya binturong tuh aman kan seharusnya sebenarnya jinak. Kalau misalnya udah ternakan sebetulnya aman semua. Sebenarnya aman. Cuma Cuma liar aja, galak. liar galak. Tapi tetap aja ya sebenarnya ini juga butuh pengawasan pastinya Mas ya. Jadi teman-teman juga kalau memang mau interaksi, alangkah baiknya tanya dulu ya sama petugasnya, betul nggak Mas? Betul. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini saking jinaknya. Halo ya. Ini binturong. Ini usia berapa Mas? Ini Kurang lebih setengah tahun ada. Setengah tahun udah segede gini. Iya. Masya Allah teman-teman. Ya, ini setengah tahun nih. Ini dua-duanya cowok nih. Dua-duanya cowok. Tom sama Jerry namanya. Enggak sepasangin atau gimana? Belum. Belum ada. Belum. Ya Gue yang ini lah ampun. sebelah nih udah gede. Karena emang semanja ini sebenarnya Mas. Emang aja. Ya ampun. Ya halo tuh. Ya. Nah buat teman-teman, ini sebenarnya boleh nggak sih pengunjung tuh masuk ke area kayak gini? Kita nggak mengizinkan ya. Nggak mengizinkan ya nggak Tapi boleh. nanti kalau misalnya ini kan kita ada show-nya, jadi setiap siang jam 2 sampai jam 4 jam 5 lah kita keluarin. Kalau mau yang Oke. pegang nggak apa-apa, mau gendong. Oke, nah teman-teman, sebenarnya buat teman-teman yang pengen ngerasain megang binturong atau gendong, itu sebenarnya bisa dong Mas. Bisa. Nanti ada show-nya ya di Jam 2 jam 2 sampai sampai jam 5. sampai jam 5 di weekend terutama ya. Tajam. Dia suka ini. Betul. Oh, dia suka tuh Suka. ya. Biasa ya teman-teman ya. Ini bukan makanan ya. Nah, dia bisa makan buah-buahan nggak sih Rosensera? Buat mah. Oh, dia makan buah-buahan. Ini mau ngunyeng-ngunyeng mukanya juga aman kok. Gak bakal gigit. Mau diciumin. Ya. Ya, Jujur ya, ini gemes banget sih. Pengen bawa pulang cuman jangan, nggak boleh ya. Oke ya, dadah nanti kita ketemu lagi ya. Nah ini diam-diam, Akar. ini agak galak nggak nih? Ini bonding sama beberapa orang doang. Oh bonding sama beberapa orang. Oh berarti dia juga milih-milih. Milih-milih. Betul. Nah nggak hanya orang ya, mas. Ternyata hewan juga milih-milih pastinya ya. Pasti. Dia tahu mana yang bersih, mana yang nggak lo. Takut Kalau mau banget. lihat giginya serem. Panjang juga giginya. Wih, dia kayak taring Nantep gitu. ya pokoknya. Betul. Ya. Halo, ini ada namanya nggak mas? Yang satu Ciko sama siapa gitu, lupa namanya. Ciko, ya bisa dipanggil Ciko. Ini sengaja sepasang juga. Sepasang. Oke. Ini anakan juga. Oh anakan juga, tapi udah ada anaknya. Enggak, bukan. Ini anakan dulu, piara deh anakan semua. Oh dari Dari kecil. Bonding sama beberapa orang Iya. doang. Sama zookeepernya pastinya nih, ya.
Ini Phoenix Fox. Nah ini nih teman-teman nih, ini sebenarnya sayang lagi bobo sebenarnya. Ini jujur Mas Kevin ini sangat amat lucu. Mungkin kalau pecinta anime ya, Musang Echo 9 nih Mas Kevin ya, Naruto. Oh, sering nonton Naruto. Betul ya, QB nih, QB teman-teman, QB Real Life nih. Tapi ini QB yang versi yang putih. Betul, enggak yang masih kecil. Tapi Ya. kan ini putih, kalau yang itu yang merah. Itu ada lagi. Ada Red Fox. Oh ada Red Fox juga. Tapi di sini ada nggak? Nggak ada. Sun kali ya? Fox lebih bau sebenarnya. Oh. Waktu itu ada, cuman ya galak juga sih. Oh galak juga. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen lihat aslinya nih, jujur ini keren banget sih. Tapi ini sebenarnya jinak masih boleh atau enggak? Ini enggak jinak juga sih. Agak lumayan ya. Lumayan. Kembali lagi ya, penampilan tuh bener-bener amat sangat, jangan percaya dengan penampilan. Karena kadang-kadang di sini mukanya lucu ya, kadang enggak. Phoenix Fox ini mukanya sangat amat lucu teman-teman ya. Teman-teman Kita lihat ada dua, sendiri. satu lagi nggak tahu kemana. Ada dua ya? Iya. Tuh, di atas lagi tidur. Emang jam tidur siang Jam tidur. teman-teman ya. Waktunya mereka istirahat jangan kita ganggu ya. Sebenarnya yang ganggu itu kita Mas Kevin. Betul. Ya, bukan mereka ya teman-teman, kita yang ganggu. Nah, ini binturong nih. juga anakan. Namanya Bunga sama Melati. Kita tuh nggak bosan-bosan sama binturong Mas Kevin. Ya, ini lucu banget sih. Cuman Aduh. ini rada galak dikit. Ini lagi galak. Walaupun kecil. Lagi bobo teman-teman. Ingat ya, nggak boleh gedor-gedor kandang teman-teman kalau mereka lagi tidur ya. Nggak apa-apa, cukup nikmatin ya. Nah ini, Musang juga masuknya. ini juga Ini ada galak. musang. Oh ini galak, ini nggak boleh pastinya ya teman-teman. Lagi pada tidur ya, mungkin ini jamnya tidur siang Mas Kevin. Jadi agak wajar sekali ya. Karena kita di siang-siang nih. Mungkin aktifnya di sore atau malam Mas Kevin? Malam sih. Malam biasanya, kan nocturnal juga ya. Nah ini dia, ada kucing-kucing Kucing gemes dan lucu. Itu mamanya, ini anak-anaknya. Ini mama dan anak-anaknya ya. Ada satu nyempil Sphinx. Tapi untuk kategori kucing ini bisa diadop nggak sih Mas? Secara ininya? Belum apa? Belum apa emang nggak ada tujuan ke sana? Tunggu kabar dari kita. Tunggu deh. kabar. Karena saya ngomong gitu pecinta kucing nih Mas by the way ya. Hmm. Oke ya. Ada anaknya ada 6. Ada emang. Tunggu juga dikasih. Wih. Menunggu kabar itu info yang sangat indah itu. Ini kosong Mas ya? Ini tupai bajing 3 warna. Oh itu lagi tidur. Tapi ya hati-hati dekat-dekat sama dia suka pipis. Oh, ini garangan Garang. garangan Jawa ya teman-teman. Wah, ini galak. Ini galak nih, ingat jangan masukin jari. Kembali lagi kita nggak bosan-bosan ngingetin ya. Jangan masukin tangan ke area kandang ya. Walaupun sebonding, selucu apapun, tetap patuhi peraturan yang pasti ya. Betul. Betul nggak Mas Kevin? Nah, ini Nah ini yang sangat menunggu. Halo, ketemu lagi. Karena aku sering ketemu sama dia ya. si Ola. Si Ola namanya ya. Halo Ola, boleh tangannya? Ini usia berapa by the way, Mas Kevin? Ini si Ola 2 tahunan ada sih. Kurang lebih 2 tahunan ya. Ini sendiri aja Mas Kevin. Jinak. Ola, iya ini jinak. Ya ampun, ya gemes banget Ola ya. Ola mau ikut nggak? Jangan dong ya. Tapi ini suka di show juga nggak Feli? Dulu di show, cuma sekarang nggak di show karena aktifnya itu. Dan kita mau showin juga bisa dipegang pakai rantai, nanti dibilang penyiksa. Iya benar nggak boleh ya. Bukan nggak boleh ya, karena memang lebih baik di kandang aja ya. Ola di kandang aja ya. Iseng. Iseng Ola emang ya. Ini by the way perempuan Mas Kevin. Berempat. Perempuan. Wajar kalau sama cowok deket ya. Dadah ya. Dadah. Ya Olanya ngambuk teman-teman. Nanti kita ketemu lagi Ola ya. Nah, ini. Nah ini apa nih? Coco. Cocok mana? Oh lagi Cici dan tidur ya. Nah, Cici itu dan anak Cocok. yang tadi si kentung sama kenting. Ini anaknya. Iya. Gede banget Mas. Udah gede. Usia berapa tau nggak? Lebih. Di bawah setahun. Di bawah. Oh setahun ini segede gini ya? Karena Saya jinak juga. jinak tuh, tapi karena jam bobo kembali lagi ya teman-teman ya. Bukan berarti hewannya gimana-gimana, emang jam bobo teman-teman. ya. Musang pandan juga galak. Ini musang pandan juga nih ya. Di atas. Tuh lagi pada tidur ya. Musang pandannya lagi pada tidur semua nih teman-teman. Wah luar biasa. Ini ada lagi nih Mas Kevin. Ini ada landak pohon. Ada pohon. Landak pohon lagi, tikus landak. Tikus ada ini ya? Yang ini. Ya, nih bawah. Oh iya teman-teman ya. Mama dan beserta anaknya berdua. Tikus anak ini kayaknya ciri khasnya tuh di ekor nggak sih Mas Kevin? Salah satunya. Ekor aku kayak ada duri-duri nggak sih? Iya. Ya ini Di badannya ada duri dikit sih. Oh ini lagi tidur ya Mas Kevin ya? Wah ini udah duluan nyamperin aja nih.
Minta makan ATT. Iya, minta makan. Ini rada Ini lagi galak nih. Oke, ya. Jangan ketipu, walaupun gemes-gemes kayak lambai-lambain tangan pengen kayak sentuh aku, tapi jangan. Ya tuh. Ya, lucunya. Ini makan apa Mas Kevin? Ini buah-buahan makan juga. Sayur-sayuran? Kayak kuaci juga kadang mau juga kita kasih. Juga mau. Ya, halo. Serangga sih doyannya. Lebih besarnya serangga ya Mas Kevin ya? Oke, kita lanjut lagi tadi. Oke, nah ini beda tempat, beda suasana, beda ruangan nih. By the way, apa sih Mas Kevin? Ini tempat kita yang baru jadi banget. Ini baru jadi. Ini ada agak beda nih. Ini ada hewan-hewan. Ini kategori burung atau gimana nih? Burung. Unggas. Burung ini kategorinya. Unggas tadi sini. Unggas ya kategorinya ya. Wah, ini apa nih Mas Kevin jenisnya yang itu Mas Kevin? Yang biru itu kita ada Victoria Mambruk. Terus ada jalak Bali juga. Ada jalak Bali juga. Pas di sini macam-macam sih. Ini memang konsepnya itu kayak kandang gede ya Mas Iya. Kevin ya. Tapi kita juga bisa interaksi dong pastinya. Betul. Ya. Ini bisa kasih makan di sini berarti? Bisa. Nah, ini kan Tapi rata-rata. kadang-kadang ya nggak semuanya bisa ya. Ada yang berani nyamperin, ada yang nggak. Oh, tergantung hewan tersebut ya. Kembali lagi teman-teman ya, buat teman-teman jangan maksain hewannya. Ya kalau teman-teman mau ngasih makan, kalau dianya nyamperin, monggo. Tapi kalau nggak juga Yang penting jangan dikejar-kejar. Tuh, nggak boleh kejar-kejar, kasihan. Harus sayang dan cinta sama hewan ya. Ini berarti khusus untuk area ini ya Mas Kevin ya. Ini luar biasa sih. Ada beberapa Ada jenis ya Mas Kevin. juga. Ada banyak ya. Campur-campur sih. Ada Banyak. campur-campur ya. Ada 20 lebih jenis. Ada 20 lebih jenis. Wah, luar biasa nih teman-teman ya. Ini buat bikin konten sih asik Mas Kevin. Asik sih. Ini jujur ya teman-teman, nih buat teman-teman yang suka bikin vlog, yang suka bikin konten di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube, ini cakep sih ya. Ini masuk sini bayar nggak nih Mas Kevin? Ini kan Udah area termasuk. sendiri. Tuh, Udah termasuk dari yang tadi. bayangin teman-teman, masuk ke area sini udah free Mas Kevin ya. Udah nggak perlu bayar lagi. Udah satu paket sama yang 30.000 tadi. Iya, betul. 30.000 udah dapat banyak hal teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman ini 30.000 udah bisa keliling-keliling mini zoo, udah mau sampai seharian juga boleh. Seharian dong, nggak Kevin. Seharian nggak apa-apa. Berarti nanti bisa kan nih Mas Kevin kalau makanan udah habis kita masih bisa beli lagi nggak? Bisa dong. Oh, bisa beli lagi tempat yang tadi itu. Jadi buat teman-teman siapa tahu kan anaknya ada dua nih Mas Kevin, yang satu udah habis, yang satu pengen lagi, bisa beli lagi dong pasti. Dan juga kalau misalnya beli makanan terpisah itu pasti porsinya lebih banyak. Tuh. Dan kita langsung ngasih makan hewan yang enak ya Betul. Mas Kevin ya. Ini buat teman-teman yang mau beli refill tambahan buat makanan hewannya boleh, bisa. Berarti di area tadi pertama kita masuk Bener. Baik lagi ke atas juga bisa ya. Oke teman-teman. Kita sini yuk. Kita lanjut ke sini Mas Kevin nih. Ini area-area dingin, area air. Tiba-tiba ada si princess yang lagi duduk. Ini apa nih Mas Kevin nih? Ini angsa hitam. Angsa hitam teman-teman ya. Swan. Black Swan nih teman-teman nih. Lagi Gak apa-apa kamu mau deketin dikit. lagi kalem nih Mas Kevin. Iya. Wah ini luar biasa. Ini sendirian aja nih Mas Kevin. Sendirian. Dia masih sendiri saat ini. Mungkin soon ada rame Mas Kevin ya. Kita belum tahu ya. Halo ya. Oke, nah ini by the way, ini saya ngeliat gede-gede. Ini Iya. apa nih Mas nih? Ini kura-kura aldabra. Kura-kura aldabra. Ini kura-kura tertua tuh gimana nih Mas? Enggak. Kalau aldabra itu terbesar kedua di dunia. Terbesar kedua di dunia. Wah, Kalau yang ini gede pertama banget. Galapagos. Oh yang pertama Galapagos. Iya. Nah ini sebenarnya boleh nggak sih deketin Mas? Boleh banget. Boleh aman ya Oh. sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mau ngedeketin juga boleh. Iya. Cuma hati-hati tetap jangan di depan Jangan di depan kepalanya kalau bisa. depan kepalanya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau ngedeketin juga boleh, tapi ingat jangan di depan kepalanya Iya. ya. Sama satu lagi, jangan dinaikin kali ya Mas ya. Betul. Jangan Nggak dinaikin, boleh. jangan ditendang. Tuh. Nggak boleh tuh teman-temannya, nggak boleh dinaikin, nggak boleh ditendang, harus disayang dong. Kalau dilus-lus boleh nggak Mas? Dielus boleh. Kalau dari belakang masih boleh, masih aman Nggak ya? apa-apa, aman. Teman-teman ya. Mau pegang kepalanya kok berani nggak apa-apa sebenarnya. Atasnya. Tuh. Ini usia berapa tahun nggak Mas kira-kira? Kurang tahu ya, kayak udah lama juga sih. Udah lumayan Udah di tua atas ya. 10 tahunan. Wah luar biasa. Ini bisa sampai tua kan sebenarnya ini? Bisa. Kayaknya lebih tua dia kayaknya sama kita teman-teman ya. Ini bisa beberapa generasi harusnya ya. Ini keren banget. Ini anakannya tuh gimana? Atau Bukan, emang beda, lebih kecil aja. Lebih kecil, tapi satu jenis. Satu jenis. Bayangin ya, dari sekecil ini bisa sampai segede gini. Ini keren banget sih. Ingat ya teman-teman ya, hanya boleh dielus dan Dielus. disayang. Nggak boleh ditaikin, nggak boleh apalagi ditendang dong Mas. Itu nggak Ditendang, boleh. diinjak juga nggak boleh. Diinjak apalagi nggak boleh. Sama yang kedua jangan ngasih aneh-aneh Betul. ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngasih makan hewan atau teman-teman yang pengen interaksi langsung sama hewan, kembali lagi ya kita harus sayang sama hewannya. Iya. Jangan ngasih yang aneh-aneh, jangan memberikan perilaku yang aneh pastinya. Ya, karena hewan juga harus disayang ya, harus dilindungi Betul. pastinya. Oke, Mas Kevin, kita lanjut lagi Mas Lanjut Kevin lagi. ya.
Ini by the way ada yang beda nih Mas Kevin. Ini di depan saya ini apa nih? Saya dari tadi teman-teman ini nyium baunya itu udah jam makan siang Mas Kevin. Ya. Oke. Ini wangi banget sih jujur. Ini boleh jelasin nggak? Ini salah satu paket nasi liwet komplit kita. Dari Jasmine nih. Bener. Signature Jasmine juga salah satunya. Bener. Signature-nya. Luar biasa. Ini paket untuk 2 orang. Untuk segini banyak Iya. buat 2 orang. Ini habis nggak Mas Kevin? Harusnya sih habis ya. Kalau saya sih di sini ini kebanyakan sih jujur. Saya sih demen makan Mas Kevin. Tapi kalau bos ini bingung mau habisin dari mana ini. Ini nasi liwet kan. Iya. Nah, yang ngebedain nasi liwet Jasmine sama nasi liwet lainnya apa sih Mas Kevin? Ada bedanya nggak sih Nah, Mas Kevin? kalau nasi liwet Jasmine kita bikin bukan nasi liwet khas Sunda ya. Betul. Itu versi kita pakai kecombrang. Pakai kecombrang. Jadi ada aromatiknya. Kayaknya saya baru dengar ya Mas Kevin pakai Iya. kecombrang. Berarti agak ada hint asamnya nggak sih Mas Kevin? Kita asamnya sih nggak ada. Nggak ada. Emang dari wanginya aromatiknya. aja. Oke, betul teman. Jadi memang ngincer dari aromatiknya aja. Nih Mas Kevin by the way, punten ini Mbak ya. Saya boleh sambil nyicip nggak nih Mas Kevin? Silakan. Karena udah lapar nih teman-teman netizen ya. Jadi buat netizen yang mau ikut makan juga boleh, yang mungkin nyobain juga boleh pastinya ya. Ini sambil saya cobain Silakan. Mas Kevin. Mas Kevin mau ikut makan juga? Udah kenyang. Oh udah kenyang. Biar saya aja teman-teman ya. Ini kita coba ya teman-teman ya. Ini luar biasa. Ini 2 orang berarti 1 bakul ini. Iya. Dapat 1 bakul nih, kita coba lihat teman-teman. Wah ini ada terinya juga Mas Kevin. Ini ada terinya luar biasa teman-teman, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pastinya kita bismillah dulu. Wah ini the best banget. Nasi liwet pakai teri. Ini ayamnya gede banget sih Mas Kevin. Iya. Ini saya mau mulai dari mana nih ya makannya teman-teman ya. Kita coba. Saya izin pakai tangan boleh Mas Silakan. Kevin? Kita coba pakai tangan teman-teman biar kerasa. Wah ini gede banget sih jujur ya. Ada ayam, ada tempe, ada tahu, ada bakwan Bakwan jagung, ada asam. sayur asem, sambel, 3 jenis emang saja. Jadi memang dapatnya 3 jenis Mas Iya. Kevin. Dapat sambal 3 jenis. Saya kasih lihat teman-teman ya. Ini sorry nih, aduh ini cumi, tumis cumi. Ini ada sambal apa nih Mas Kevin kalau boleh Yang tahu? mana? Yang ini, maaf. Oke. Ini sambal terasi. Ini sambal terasi. Sambal terasi goreng. Ini Nah, itu sambal bawang. sambal bawang. Banyak banget sih Mas Kevin. Sama sambal hijau. Ini sambal hijau. Wah ini buat teman-teman yang pecinta sambal ya pastinya ini the best banget nih. Ini sayur asem. Aduh, orang Sunda Mas Kevin kalau dengar kata sayur asem ya, kita cobain ya Mas Kevin ya. Bismillah. Tapi sayur asamnya bukan sayur asam Sunda ya. Oh beda lagi nih. Beda. Jadi penasaran. Ini racikan teman-teman. kita sendiri. Mas Kevin saya izin cobain ya pastinya ya Mas Kevin ya. Aduh maaf jadi nggak enak nih Mas Kevin. Ya buat teman-teman yang mau jangan ngiler ya teman-teman ya. Datang langsung ke Jasmine makanya biar cobain betul nggak Mas Betul. Kevin ya. Kita cobain nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ini jujur sih enak banget Mas Kevin. Tapi kok beda ya Mas Kevin ya? Beda. Pakai Beda santan nih, nggak sih Mas Kevin? Enggak. Enggak ya, tapi Enggak. jujur enak banget teman-teman. Kalau pakai santan lodeh dong jadinya. Oh iya betul ya, jadinya lodeh dong Iya. Mas Kevin ya. Sekarang kita cobain nasinya teman-teman. Ini aromanya enak banget nih Mas Kevin. Oh ini kecombrangnya Mas Kevin. Iya. Nih teman-teman, ini nasi kecombrangnya kita cobain. Kita cobain nasinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ngiler sih, ini pasti pengen nih. Jujur pertama kali Mas Kevin, saya makan nasi pakai kecombrang. Biasanya kecombrang tuh dilalap atau disayur Mas. Betul. Ini Atau di pertama sambal. kali, betul, atau di sambal biasanya. Banter-banter umum orang di sambal. Ini nasi pakai kecombrang. Emang sengaja bikin nasi liwet pakai kecombrang atau terinspirasi dari mana Mas Kevin? Sebetulnya terciptanya nasi liwet kecombrang ini sebetulnya dari iseng. Awal dari iseng. Iseng-iseng terus dibikin jadi satu menu. Betul. Ini yang ngebedain nasi liwet Jasmine Park dengan nasi liwet lainnya. Benar. Ini jujur sih ini keren banget ya. Saya izin nyobain ayam ini Oke. sekarang Mas Kevin ya. Kalau ayam teman-teman, saya lebih suka pakai tangan Mas Kevin. Betul, silakan. Karena kayak lebih enak aja gitu sih. Kalau kita nyobain ayam langsung pakai tangan tuh kayak lebih langsung dapet gitu ya. Kita coba. Saya sampai bingung teman. Ini gede banget jujur Mas Kevin. Ya. Ini kita mulai dari mana saya juga bingung banget ya. Kita cobain ya teman-teman ya. Ini kalau Paling dicocol enak kulitnya sebenarnya. Mas Bagian Kevin kulitnya ya. itu the best itu. Biasanya Mas Kevin atau teman-teman saya tuh kulit itu di akhir. Oke. Iya, ada. Mas Kevin kategori kulit di awal atau di akhir? Bebas ya suka-suka. Nah kalau saya di akhir. Ini saya coba sambil sama sambalnya teman-teman ya. Oke, kita sambil cobain. Bentar teman-teman, saya ngunyah dulu Mas Kevin. Karena ayamnya gede banget jujur ya. Nah ini jujur Mas Kevin enak banget sih Mas Kevin. Ya ini ayamnya tuh empuk banget teman-teman by the way. Ini saya sambil minum Mas Kevin. Silakan. Ini teh jasmine nih.
Atau Bukan, teh biasa? ini teh biasa. Oke, teh biasa. Tapi dari Jasmine Pak kan pastinya. Betul. Oh, dikira ada bedanya juga Mas Tapi Kevin. tehnya juga racikan juga nih. Racikan sendiri juga. Iya. Oh ya ampun, kayaknya di sini semua serba racikan sendiri ya teman-teman. Karena kopinya Jasmine sendiri. Iya. Kopi punya ciri khas Jasmine Pak. Terus nasi lewatnya juga sama. Saya pikir tehnya juga sama nih Mas Kevin. Ternyata teh biasa. Ya sebetulnya teh biasa dengan berbagai merek. Ya kita open Racik aja. sendiri ya. 5 brand teh kita gabungin jadi Di satu. blend jadi satu. Tuh. Buat teman-teman mungkin bukan bedanya ya, tapi cobain deh. Di sini tuh serba baru sih menurut saya Mas Kevin. Kayak rasanya juga baru, terus ini juga tehnya juga enak. Saya sambil minum ya. Nah, jadi sebenarnya Mas Kevin kita ngomongin nasi liwet ini tuh ada paket-paketannya nggak sih Mas Kevin? Ada. Takutnya kan pengen bareng keluarga atau pengen bareng pacar, apakah cuman paket buat 2 orang doang atau bisa lebih lagi? Kita bisa ada yang paket 1 orang, Ada paket ada 1 orang, ada 2 orang, sama 4 orang. Buat paket 4 orang juga Iya. bisa. Itu kalau boleh tahu nih, ayamnya segede gini, terus lauknya banyak banget, nasi liwetnya juga gede banget pakai Iya. bakul teman-teman. Ini dari harga berapa sih Mas Kevin? Kita, Jangan bikin kaget nih, by the way, Mas Kevin. kalau untuk 1 orang kita setel harga 45.000. Dapat Itu bukan yang pakai bawang jagung. Oke. Itu yang cuma dapat tahu tempe Oke. sama ayam 1 sama nasi. Apa nasi? Iya. Itu juga udah kenyang banget teman-teman. Terus Kalau mau yang paket lengkap yang kayak gini, tapi yang untuk 1 orang itu di harga 65.000. paket lengkap untuk paket berempat berapa nih? Paket berempat udah pasti cuma nggak nyampe 250.000. Tuh, teman-teman bayangin ya, udah buat 4 orang buat keluarga juga bisa ya. Di sini tuh Yang paket 2 orang aja ini 130.000. paket 2 orang aja nih saya nggak habis jujur Mas Kevin. Ya, ini karena banyak banget jujur. Ini nasi 1 bakul by the way ya. Nasi ini buat 3 orang sebenarnya juga bisa Mas. 3 orang bisa. Ya, saya rasanya juga 1 mangkok gede, ini juga 1 nampan, ini luar biasa sih. Oke, nah kalau kita ngomongin pangan nih Mas Kevin. Jadi kebetulan di Intilab juga ada yang namanya pengujian pangan nih Mas Oke. Kevin. Salah satunya adalah pengujian di mikrobiologi, di fisikanya, sama yang kedua di cemaran logamnya Mas Kevin. Oke, jadi secara tidak langsung sebenarnya pentingnya melakukan pengujian di pangan biar kita tahu Mas Kevin bahwa semua yang kita konsumsi ini itu jelas dan juga aman. Betul. Pasti Jasmine Park juga udah aman dong Mas Aman. Kevin. Nah, jadi ya jangan ragu ya terutama teman-teman. Kevin, saya lihat nih kiri kanan nih ada area spesial nih Mas Kevin. Oke. Nah, boleh jelasin nggak Mas Kevin? Ini di sebelah kiri ini area apa sih? Ini gede banget jujur. Ini area berkuda sebenarnya. Area berkuda. Iya. Oh, berarti di Jasmine Park juga sebenarnya kan bisa berkuda tadi seperti Betul. dibilang ya. Ini tahu nggak luas area kudanya berapa? Ini luas banget ya by the way. Ini kalau misal tarik lurus ya, Tarik lurus ya, 200 meteran. kurang lebih 200 meter. Lebih lah. Wah, lebih sih ini Ya. Mas Kevin. Lebih. Ini harusnya kurang lebih 300 kali ya. Oh, malah saya yang tahu nih Mas Kevin. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya, betul. Nah, berarti ini kalau teman-teman yang mau naik kuda, itu dia ngelilingin sini Mas Kevin? Iya. Oke, ini jujur teman-teman ini indah banget dan juga sejuk sih by the way teman-teman ya. Enak. Nah, yang paling enaknya adalah di sampingnya itu langsung ke danau. Danau. Jadi buat sambil nongkrong, Betul. sambil Buat nyantai-nyantai lah. nyantai-nyantai juga enak banget. Oke, Mas Kevin, kita bisa langsung lihat ke danaunya nih Mas Oke. Kevin. Oke, Mas Kevin. Nah, by the way Mas Kevin tadi kita habis muter-muter di area hewan, teman-teman, di area kuda. Terus juga kita udah nyobain makanannya, kopinya semua. Ini jujur ini area ini enak banget Mas Kevin. Ini areanya PW banget. Ini PW. bisa dijelasin nggak? Ini tempat apa sih sebenarnya? Ada danau segala. Ini sebetulnya tempat benar-benar orang buat ya foto-foto view danau, terus buat nyantai-nyantai di sini. Buat nyantai-nyantai. Buat istirahat, bisa capek habis dari jalan-jalan, ini bisa buat jadi istirahat juga. Bisa buat istirahat duduk. juga. Nah, by the way teman-teman, ini kan kita ngomongin danau Iya. nih Mas Kevin. Selain view-nya yang bagus, ini katanya sih kalau sore atau senja, ini view-nya luar biasa nih Mas Iya, Kevin. bagus. Tuh, bayangin ya. Nanti kita kasih lihat Mas Kevin videonya ya. Kalau lagi momennya bagus, sinar mataharinya cakep, itu kayak sunset Mas Kevin. Betul. Ya, nanti kita kasih lihat. Dan yang Kalau kedua, lagi cerah pun belakang kelihatan gunung. Gunung Bogor ya Mas Kevin. Iya. Tuh, kalau lagi cerah kelihatan gunung teman-teman. Makanya nggak usah jauh-jauh Mas Kevin ya. Nggak usah jauh-jauh ke Bogor, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup di Cisauk Mas Iya. Kevin ya. Di daerah Cisauk, dapat view-nya lengkap sih kalau menurut Lengkap saya. sih. Ya, pemandangannya oke, udaranya juga seger banget, sejuk, area hewan juga ada, semua ada, view danau juga ada ternyata. Ya. Terus kita ngomongin soal air nih Mas Oke. Kevin. Nah, kalau ngomongin danau nih, ini tuh salah satu sumber air yang digunain oleh Jasmine nggak sih Mas Kevin? Untuk saat ini sih belum ya. Oh, ini belum digunain.
Jadi pure untuk area nongkrong aja berarti Iya, saat nongkrong. ini. Nah kalau boleh tahu Jasmine ini pakai sumber air dari mana sih Mas Kevin? Kita ada bor juga. Oh berarti dari tanah Iya, langsung. Wah itu lebih bagus Mas Iya. Kevin. Jadi dari segi keamanan juga lebih aman Betul. pastinya. Nah kalau kita ngomongin air nih Mas Kevin, salah satunya adalah di Intilab itu Mas Kevin kita bisa uji air. Iya. Tujuannya untuk apa? Ya kembali lagi ya teman-teman untuk memastikan bahwa air yang digunakan oleh semua orang termasuk kita ataupun pelaku usaha itu aman. Betul. Karena air ini sumber kehidupan utama by the way Mas Kevin ya. Bener banget. Bener banget gak Mas Kevin? Nggak hanya kita ya, mau tumbuhan, mau semua Semuanya hal, butuh air. betul banget. Jadi hal terpenting di hidup ini adalah air. Jadi buat teman-teman yang mau memastikan bahwa air di rumahnya, air di tempat usahanya, atau di area manapun yang teman-teman rasa bahwa kayaknya saya pengen deh ngecek nih biar aman, itu boleh banget ke kita Mas Kevin. Nanti kalau Mas Kevin mau, gampang lah ya di belakang layar Mas Kevin ya. Aman itu teman-teman ya. Oke Mas Kevin, ini jujur ini enak banget Mas Kevin. Nah, Tapi adem ya. Adem, by the way pernah nggak nih Mas Kevin? Ya berenang orang-orang sekitar ada ya. Orang-orang sekitar ada, tapi ini emang nggak dalam Mas Kevin? Dalam. Berapa meter kalau boleh tahu? Kita baru melangkahnya ke sini udah kira-kira 16 meter tuh. Teman-teman bayangin ya intinya baru melangkah dong 16 meter udah nggak kelihatan Mas Kevin. Oh iya. Tapi pada dasarnya boleh nggak sih buat berenang? Nggak boleh ya, nggak Bahaya. dianjurkan ya. Nah teman-teman tuh udah ada larangannya dilarang berenang. Dilarang berenang, dilarang mancing. Loh emang ada yang mancing Mas Kevin? Ada. Tuh teman-teman dilarang berenang, dilarang mancing apalagi Mas Kevin? Udah sih. Udah itu aja ya. Dilarang berenang sama mancing udah jelas dong. Sama ya dilarang lagi membuang sampah di danau. Oh itu udah jelas nggak boleh. Ya karena buat teman-teman Mas Kevin juga ya salah satunya di danau ini ekosistemnya banyak. Betul. Yang nggak hanya terkait terhadap lingkungan sekitar, tapi di dalam ekosistem danau sendiri udah banyak banget. Ada ikannya Mas Betul. Kevin dan juga yang lain ya. Itu udah jelas penting banget. Makanya kita pentingnya menjaga ekosistem alam. Salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah buanglah sampah pada tempatnya Betul. Mas Kevin ya. Jadi buat teman-teman betul kata Mas Kevin ya, nggak boleh buang sampah sembarangan pastinya. Karena kita nggak tahu Mas Kevin ntar di dalam dimakan ikan. Iya. Wah kasihan ikannya. Sebenarnya ikannya bisa dikonsumsi sama warga sekitar Bisa. Mas Kevin. Tuh ya hal kecil ini bisa nolong banyak hal Betul. pastinya Mas Kevin ya. Terus by the way Mas Kevin nih karena ini dalam, Mas Kevin pernah berenang dalam? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangan dong Mas Kevin. Tapi bisa berenang Mas Kevin? Nggak bisa. Oh nggak bisa, jangan. Apalagi nggak bisa berenang ya bahaya. Nah tadi saya lihat Mas Kevin di sana tuh kayak ada perahu-perahuan di kiri Oke. kanan. Itu boleh nggak sih sebenarnya? Takutnya nih ada pengunjung Jasmine yang datang ke sini karena ngelihat perahu di kiri kanan, yaudah dinaikin aja pengen ke tengah, itu boleh nggak sih sebenarnya? Perahu ini untuk sementara ini untuk jadi spot foto doang sih. Oh buat tempat, Iya. kalau buat foto masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau untuk dibawa ke tengah Nggak bisa. nggak boleh Iya. pastinya. Nah jadi buat teman-teman, buat teman-teman yang mau datang ke Jasmine Park ingat nggak boleh, karena udah ada larangannya Mas Betul. Kevin ya. Makanya baca larangannya, ingat nggak boleh ya, taati peraturan pastinya. Oke teman-teman. Nah kita lanjut lagi ke area berikutnya nih Mas Kevin. Oke kita lanjut ya. Oke Mas Kevin, ini by the way ini area yang jujur lucu-lucu banget nih Mas Kevin. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini area kuda kan Mas Ini Kevin? area kuda. Tapi yang saya herannya ini kenapa ada yang kecil ada yang gede nih Mas Kevin? Boleh dijelasin nggak Mas Kevin? Kalau kuda sendiri kan kita ada kuda poni ya. Oke, oh ini ada kuda poni di sini. Kuda poni. Ini kategorinya? Ini kuda poni. Oh ini kuda poni Yang Mas pendek. Kevin. Ini bisa ditunggangi Mas Kevin? Ini bisa. Oh ya ampun ya. Nah, kalau yang lebih kecil lagi kebanyakan anak-anaknya. Ada lagi yang lebih Iya. kecil. Oh sebelah sini nih Mas Iya. Kevin. Oke, nah kalau ini lagi diapain sih Mas Kevin? Boleh dijelasin nggak? Ini lagi perawatan biasanya. Oh jadi disisirin terus setiap hari. Iya. Nah untuk apa sih Mas Kevin biasanya fungsinya? Satu, biar dia kan namanya bulu kan ada bulu yang udah nggak bagus kita Betul. benerin. Oh, ternyata kuda juga di grooming teman-teman. Betul. Ya ini luar biasa. Malah lebih bagus ke grooming kuda dibanding kita ya teman-teman ya. Halo Pak, lagi ngapain Pak? Lagi groomingin kuda bapaknya ya. Jadi memang untuk satu kuda ini dia satu zookeeper atau memang secara umum aja? Barengan. Barengan aja ya. Ini sekali nyikat berapa lama Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Wah satu kuda setengah jam. Lumayan juga ternyata ya. Lumayan. Dipikir cuma nyikat-nyikat dua doang kelar Mas Kevin? Iya. Oh terasa. Lumayan. Ternyata effort juga ya Pak ya. Ini ada, by the way ada berapa kuda? Ada berapa yang disikatin sehari ini? Enggak, nanti nggak sehari full ya. Bisa Oh, sehari. 2 hari 3 hari baru. Tapi rata-rata sehari bisa berapa kuda yang disikatin? Di atas 5 masih bisa. Wah 30 kali 5 aja dihitung ya. Semangat ya Pak buat nyisirinnya ya Pak. Satu kuda 30 menit ya teman-teman ya. Oke Mas Kevin. Nah ini kan ada kuda poni nih berarti? Iya. Nah di sini tuh ada berapa jenis kuda sih Mas Kevin? Kita ada 2 jenis kuda. Kurang lebih 2 jenis kuda. Kuda tunggang sama kuda poni hias. Oke, tunggang sama poni hias. Nah, boleh kita ke area kuda tunggangnya Mas Kevin? Oke. Karena saya lihat ya teman-teman ya, ini area kuda ini luar biasa. Ini
ada kuda yang cantik banget nih teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Ini warna tuh, ini bisa dilihat teman-teman. Ya ampun ya, kalian bayangin. Wah, selucu itu. Itu ya. Lucu banget. Nah, ini ada satu kuda yang jujur ini menyala banget tuh buat saya Mas Kevin. Warnanya putih mulus, bersih banget, cantik banget sih. Ini by the way boleh dikenalin Mas Kevin. Saya mau kenalan sama kuda yang ini Mas Kevin. Ini kudanya namanya si Putri. Namanya Putri. Ya ampun. Ini kuda lokal Indonesia. Oh, ini saya punya. Ini Putri teman-teman namanya. Bisa tapi oh ini aman ya? Pasti otomatis sudah aman ya. Cuma kadang suka jutek aja sama Oh orang. iya ampun, sejutek. Tapi boleh dilus Mas Kevin? Boleh. Oh, boleh ya. Kadang nggak mau Halo kayak jutek Putri, gitu. ya boleh, boleh. Halo, ya. Ini usia berapa sih kalau boleh tahu? Udah 5 tahunan kan. Kurang lebih 5 tahun. Nah kalau ini berarti bisa tunggangi salah satu. Bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nunggangin kuda di sini tuh pastinya bisa. Sebetulnya Ya. kuda poni pun bisa ditunggangin untuk anak kecil. Tuh, kuda poni juga bisa tunggangi tapi khusus untuk anak kecil. Nah ada kapasitas maksimal berat badan nggak nih Mas Kevin Untuk terutama? berat badannya pasti di bawah 100 kilo ya. Buat Untuk kuda teman-teman dewasa. Tuh, untuk teman-teman kuda dewasa maksimal 100 kilo. Iya. Kalau kuda poni paling buat sampai anak-anak kelas 5 SD. Kelas 5 SD kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang di bawah 100 kilo bisa. Ini by the way kalau tadi sedikit cerita lagi Mas Kevin, mau naik kuda ini bisa diulang harga berapa Mas Kevin? 30.000. Tuh ya, cuma 30.000 teman-teman bisa naik kuda di sini ya. Jadi bayangin kapan lagi naik kuda, ini bisa dikasih lihat ya si Putri ini cuma 3, ya nggak Putri? Ada Putri, ada si Isabel. Tuh ada Putri, ada Isabel. Nah teman-teman, nah ini Mas Kevin ini kategori kuda poni Ini berarti? kuda poni. Ya ampun, Tapi ini lucu kuda poni banget. yang paling terpendek yang kita punya lah. Ini? Iya. Oh, ini usia berapa Mas Kevin? Kalau boleh tahu. Ini udah di atas, udah pasti di atas 4 tahun. Udah 4 tahun, tapi ini maksimal tinggi apa Maksimal. nanti lebih gede lagi? Maksimal. Udah maksimal segini? Berarti mau lebih tua lagi ukuran sama? Sama. Udah segini mentok, udah nggak bisa naik lagi. Lucu banget sih Mas Kevin. Ya. Loh, ini siapa Mas Kevin? Ini keledai. Oh ya, sorry ya ini. Minta disayang-sayang gitu. Oh ini yang tadi sayang-sayang ya. Oke. Oh boleh dilus-lus nggak Mas Boleh. Kevin? Oh boleh, aman ya. Dia anteng banget. Oh anteng. Berarti di sini nggak hanya kuda dong Mas Kevin. Tuh. Ada keledainya Ada juga. keledai. Kita ada domba juga. Ada domba juga pastinya. Oh ini keledai ya ampun. Tapi kalau ini bisa dinaikin nggak Mas Kevin? Nggak bisa. Oh kalau keledai nggak Iya. bisa. Berarti khusus kuda aja. Iya kuda doang. Oke, ini udah usia berapa nih Mas Kevin? Ini gede banget badannya Mas Kevin. Iya sama. Kisaran udah 4-5 tahunan. Kisaran 4 dan 5 tahun nih teman-teman. Namanya Donkey. Atau bukan? Oh enggak, itu Bukan. sorry, ini bahasa Inggrisnya. Sorry, maaf ya Dia belum teman-teman. dikasih nama. Belum dikasih nama. Nih, ini mau dibawa kemana nih Pak? Jalan-jalan. Mau dibawa jalan-jalan tuh. Kuda juga butuh jalan-jalan teman-teman, bayangin. Ya. Ini si Martin Ce. Ini kembar nggak si nggak beda. Oh beda ya? Cewek cowok. Itu cowok, ya ampun. Itu yang sana si Martin Ce, yang sebelahnya si Desi. Desi lagi hamil. Desi sama Martin Ce. Oh itu lagi hamil si Iya. Desi. Tapi itu udah pernah melahirkan sebelumnya belum? Ini pertama kali. Ini pertama. Oke, pertama kali teman-teman. Nih, di sebelah sini juga ternyata ada. Ini kambing atau apa nih? Ini domba. Domba kategorinya. Kalau yang pernah nonton Shaun the Sheep ya ini lah. Nih, ini buat teman-teman Versi yang aslinya. betul ya. Buat teman-teman yang sering nonton Shaun the Sheep nih real life-nya nih. Jadi buat dede-dede yang suka nonton Shaun the Sheep nih langsung lihat aslinya aja ke Jasmine Park, Sauk Mangga ya. Ini punya nama dia satu nih. Ini si Siro namanya. Namanya Shiro. Kalau ini Belum ada nama. belum Cuma ada dia nama. doang. Boleh nggak sih Mas Kevin netizen ini kok di kolom-kolom komentar kan beberapa tadi ada hewan-hewan yang belum ada namanya nih. Mereka boleh nggak sih komen-komen kayak boleh nggak sih dikasih nama ini kamu ini? Buat seru-seruan aja. Komen aja. Betul, siapa tahu, kayak kata Mas Kevin, lihat, lucu nih namanya bisa dipakai. Iya. Ya boleh, jadi buat teman-teman yang mau ngasih nama domba, kambing, apalagi kuda, semua silakan. Ya coba aja di komen dulu ya, kita nggak tahu ya nanti. Siapa tahu bisa, betul nggak Mas Kevin? Bisa banget. Bisa banget. Nah, ini apa lagi nih Mas Kevin? Ada apa lagi nih Mas Kevin nih? Yang terakhir kita di sini ada sapi mini Tuh ada sapi mini teman-teman. Di Sapi mini belakang. dari mana nih Mas Kevin? dari India. Dari India. Wah luar biasa. Sapinya gede, pendek. Kakinya pendek ya Mas Kevin? Iya. Ini dewasanya udah segini. Paling dewasa. Oke, nah teman-teman ini sapi mini dari India teman-teman. Ini udah paling gede, Udah maksimal paling segede. Iya. Ini yang ceweknya, ini udah gede juga. Ini anaknya yang lagi duduk tuh. Itu anaknya, ini Iya. kategori cowok berarti? Ini cowok. Oh cowok tuh lebih gede Mas Kevin Iya. secara perawakannya ya. Nah ini ngurusnya sama nggak sih sebenarnya sama kayak kambing-kambing lain Mas? Sorry sapi-sapi lain Mas Kevin? Sama sih. Sama Nggak aja. ada perbedaan. Ada perbedaan, bedanya dia sapi dari India. Oh sapi Iya. luar negeri teman-teman. Oke Mas Kevin, setelah kita muter-muter dari ujung ke ujung ya Mas Kevin, ini jujur nggak bisa sehari Mas Kevin. Lu dicapai belum? Wah, teman-teman ini saya dari jam 8 pagi sampai dengan setengah 3 ini teman-teman. Ini baru kayaknya 70% Mas Kevin. Ya, belum 100%. Jujur sebenarnya pengen sembuh Mas Kevin. Pakai semua. Tapi kayaknya sampai malam nggak kelar nih Mas Kevin. Masa sih? Ini masih banyak area-area atau spot-spot teman-teman yang belum kita datengin.
Jadi buat teman-teman yang suka foto-foto, yang suka bikin konten, buat teman-teman yang pengen sambil acara bareng keluarga ya bikin foto-foto bareng keluarga, ini the best banget sih Mas Kevin. Nah Mas Kevin, by the way nih, nah, tadi kan kayaknya beda tempat, beda lokasi, banyak banget spot-spot foto yang bagus nih. Oke. Nah ini tuh sebenarnya konsepnya apa sih Mas Kevin? Ini kayaknya beda lagi nih. Ini konsepnya. Konsepnya sih sebetulnya nggak ada konsep. Oh nggak ada konsep. Nggak ada konsep, kita bangun seperti ini. Oke, ini kalau ini sendiri apa nih? Ini resto juga kah atau gimana? Ini kita sebutnya kita kafe di sini. Oh ini kafe di sini. Karena Kalau kita yang ada tadi, ada open bar kopinya. oke. Kalau yang tadi bedanya apa waktu saya makan? Itu benar-benar restoran lah di sana. Oke, jadi kalau di sini bisa Konsepnya pesan makan. restoran, nggak? di sini konsepnya kafe. Gitu. Oke, kafe. Tapi bisa pesan makan nggak? di Bisa. sini? Nah, buat teman-teman, mungkin ini yang versi langsung terbukanya Mas Kevin. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang mau langsung, ini anginnya enak banget sih Mas Kevin. Iya. Buat dari anginnya, dari suasananya. By the way, di lantai atas juga bisa Mas Kevin. Bisa buat lesehan, buat tidur-tiduran pakai beanbag. Tuh, buat di atas juga bisa, buat lesehan, tiduran pakai beanbag juga bisa teman-teman. Cuman ini bukanya cuma weekend ya. Oh, Sementara waktu. Ternyata ada pengecualian teman-teman. Ini khusus dibuka untuk weekend doang. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini itu khusus di hari Sabtu dan juga Minggu Sabtu, pastinya. Nah, jadi buat teman-teman ingetin aja jadwalnya. Itu di Instagram Ada kok Jasmine di- ada, diinfoin juga. Nah, makanya jangan lupa follow dan juga ikutin terus ya Instagramnya Jasmine dan juga Intilab pastinya ya teman-teman. Oke Mas Kevin, karena waktu sudah lumayan sore Mas Kevin ya. Saya juga udah dari pagi nih, kita semua udah muter-muter, jujur saya udah nyerah Mas Kevin. Ya, buat teman-teman yang mau coba langsung gimana rasanya ngelilingin Jasmine Park ini langsung datang saya Mas Langsung Kevin. datang aja sih. Ya, udah harganya cuman, aduh saya nggak enak ngomongnya Mas Kevin ya. Sekali masuk cuma 30.000. 30.000 untuk masuk ke area zoo sama untuk area resto free. Area resto free, ya. Jadi foto-foto di area resto juga oke. Terus mau masuk ke area zoo-nya cuma 30.000 dapat makanan juga. Betul. Udah masuk cuma 30.000. Makanan hewan ya? Makan Makanan hewan. hewan kita. Betul, makan hewan ya teman-teman ya pastinya ya. Ini luar biasa sih. Jadi buat teman-teman yang pengen acara bareng keluarga, bareng pasangan, bareng temen, acara kantor, Iya. sekolahan semua bisa. Betul nggak Mas Kevin? Bisa banget. Bisa langsung reservasi Mas Kevin? Bisa Atau di reservasi, ada nomornya juga di Instagram. Tuh, ya, buat teman-teman yang mau reservasi bikin acara, ada rencana acara kantor atau sekolah, langsung hubungin aja di Instagramnya Jasmine pastinya Betul. ya. Oke, Mas Kevin ya. Karena waktu sudah saya sih Mas Kevin. Iya. Saya udah nggak sanggup nih, maaf nih Mas Kevin ya, punten ya. Iya. Biar nanti Intizen aja atau teman-teman di luar sana yang nyobain sendiri. Betul. Keliling di area yang luar biasa. Oke, Mas Kevin, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Thank you banget. Mas Kevin, Udah thank you ya mampir. Mas Kevin Thank you. ya. Thank you, terima kasih buat teman-teman ya udah ngikutin vlog Intilab satu hari ini teman-teman khususnya. Kita bakal balik lagi di vlog-vlog berikutnya. Saya ngucapin terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman. Bye. Sore, bye-bye. Nah, buat para Intizen di rumah, justru pelaku usaha seperti inilah yang harus kita support. Kami, Inti Surya Laboratorium atau Intilab, akan selalu mendukung semua pelaku usaha yang support akan lingkungan hidup. Oke, salam Intilab, udah uji atau belum? Dadah!